Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Roland yang berkata, "Aku mungkin punya caranya. Kalau aku tidur dan menyatu dengan pilar cahaya dari milik Soya untuk masuk ke dalam Dream World." Mendengarkan hal itu sontak membuat Wendy menjadi sangat terkejut. Sembari itu dia berkata, "Saya tidak setuju. Untuk Anda segala resiko harus dicegah." Dan Veronica yang tepat di sampingnya berkata, "Benar, apa yang akan terjadi pada saat musuh mengambil alih tubuh Anda? Ini tidak seperti iblis yang kalah di medan perang jiwa. Itu adalah iblis senior yang sesungguhnya." Dan kembali Roland berkata, "Namun resiko itu bukanlah suatu yang tidak bisa dikendalikan. Selama kita mempersiapkan tim dari Divine Punishment Witch untuk memasuki Dream World bersama-sama, kita akan sepenuhnya bisa menghancurkan sebelum dia bisa bereaksi." Namun sepertinya di sini Veronica masih tidak setuju dan sembari itu dia berkata, "Ana, tolong bantu aku membujuknya." Namun di sini nampaknya Ana percaya 100% dengan apa yang dikatakan oleh Roland. Sontak hal itu pun membuat Veronica menjadi panik sembari berkata, "Kenapa?" Dan lanjut Ana pun berkata, "Karena dengan cara itulah aku diselamatkan olehnya. Jika ia terbujuk oleh sang bangsawan, kupikir aku sudah mati di tiang gantung pada waktu itu." Dan beralih ke sisi Natalia diperlihatkan dia berkata, "Apapun hasilnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Soya kepada Anda." Dan sembari tersenyum Roland pun menjawab, "Dan aku lebih suka mendengarnya dari bibirnya sendiri." Dan kembali diperlihatkan Pasha yang berkata, "Saya akan pergi untuk mencari rekan yang paling mampu dalam pertempuran secepat mungkin." Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang berkata kepada Camilla, "Sampai aku memasuki dalam Dream World, terus pertahankan resonansi. Jika ini pertempuran kesadaran, tidak ada yang tahu siapa yang akan kalah antara Soya ataupun iblis." Dan lalu kini scene pun beralih memperlihatkan di ruang antara Void. Diperlihatkan di sana iblis tingkat tinggi nampak duduk berhadap-hadapan dengan Soya. Dan sembari itu iblis tingkat tinggi ini berkata, "Hoi perempuan, coba tebak apa yang sedang dipersiapkan oleh rekan-rekan seranggamu sekarang." Namun nampaknya di sini Soya tidak menghiraukan semua perkataan dari si iblis senior. Dan lanjut di sini si iblis berkata, Pasti mereka akan mengepungmu seperti musuh. Ada 30% kemungkinan kau akan diikat di ranjang besi dan dipenjara seperti cacing rendahan. Tentu saja ada 70% kemungkinan kau akan langsung dieksekusi." Namun sepertinya di sini Soya tidak mempedulikan semua perkataan dari si iblis senior. Dan lanjut si iblis berkata, "Hoi, kau tidak takut kan? Atau kau pikir kau bisa lolos dengan diam saja?" Melihat Soya yang tidak mempedulikannya, di sini si iblis senior pun langsung bergerak dengan cepat dan berhenti di hadapan dari Soya sembari berkata, "Kesabaranku terbatas. Jika kau mengarahkan seluruh tenagamu untuk menyenangkanku, aku mungkin akan mengurangi penderitaanmu." Namun di sini Soya menimpali, "Aku tidak menyangka iblis itu cerewet." Dan kembali si iblis berkata, "Tidak masalah jika kau seorang pembicara yang hebat, toh kau akan segera berteriak." Namun di sini sembari mengepalkan tinjunya Soya berkata, "Maka cobalah sekarang." Dan lalu kini scene pun beralih ke 5 hari kemudiannya. Diperlihatkan pertarungan antara Soya melawan iblis senior masih saja terus berlanjut. Dan nampaknya tubuh dari iblis tingkat tinggi ini sudah mulai babak pelur. Diperlihatkan armornya kini mulai retak sedikit demi sedikit. Namun sepertinya di sini iblis tingkat tinggi ini mampu melesatkan sebuah serangan yang memutuskan tangan dari Soya. Dan sembari itu diperlihatkan Soya yang bergumam, "Pertarungan ini bukan pertarungan yang adil. Dia mampu menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjadi longsword. Yang harus kugunakan hanyalah tangan dan kaki serta gigiku saja. Tapi apa boleh buat, anggota tubuh yang terputus akan terbentuk kembali di tengah kegelapan." Berapapun banyaknya luka yang ditimbulkan saat tidak pernah kehilangan kesadaran, rasa sakit itu adalah hal yang abadi di sini. Dan menciptakan rasa sakit tidak harus dilakukan dengan pedang. Dan lalu beralih ke sisi iblis senior. Dia nampaknya sudah memulihkan luka-lukanya menggunakan sihirnya dan sembari berkata, "Serangan seperti ini bahkan sama sekali tidak menggores. Dan jika kau berani mengalahkanku dengan gigimu, akan kupatahkan gigimu dan kumasukkan ke dalam perutku." Mendengarkan semua perkataan itu, di sini Soya pun kembali berkata, "Tapi kau masih merasakan sakitnya bukan? Apakah rasa sakit itu akan sangat akrab?" Dan lanjut di sini si iblis senior berkata, "Perempuan, apa maksudmu?
Dan kembali Soya menjelaskan, rasa sakit itu sama dengan rasa sakit yang kau rasakan setiap hari saat kau hampir mati, bukan? Akulah yang telah merawatmu selama ini. Mendengarkan hal itu membuat emosi dari iblis senior ini tidak tertahankan lagi. Jadi dia maju untuk menyerang ke arah Soya sembari berkata, "Serangga, akan kuhancurkan kau." Dan setelahnya kini scene pun beralih ke 16 hari kemudian. Diperlihatkan tubuh dari si iblis senior kini sudah mendapati luka yang berat dan salah satu tangannya kini sudah terputus. Melihat hal itu, di sini Soya pun berkata, "Kau lelah, mungkin ada baiknya kau istirahat sejenak. Lagi pula kau pasti akan menderita lagi untuk waktu yang lama. Jadi gunakan waktumu untuk sedikit santai." Aku bertanya, apa ruang ini buatanmu? Mendapatkan pertanyaan itu, di sini si iblis senior pun menjawab, "Tempat ini adalah aliran kesadaran, gabungan antara sihir dan jiwa, dan sulit bagi reptil sepertimu untuk memahaminya, kan?" Mendengarkan hal itu, di sini Soya pun kembali berkata, "Aku pernah melihat yang lebih besar, lengkap seperti dunia, manusia, pepohonan, langit dan juga tanah. Tidak seperti di sini yang tidak ada apa-apa." Mendengarkan hal itu, di sini iblis senior pun meninggikan nada suaranya sembari berkata, "Jangan bercanda, kau tak tahu berapa banyak sihir yang diperlukan untuk membangun sebuah keberadaan dalam aliran kesadaran, apalagi sebuah dunia yang lengkap. Satu-satunya yang dapat melakukannya adalah sumber sihir itu sendiri." Mendengarkan hal itu, di sini Soya pun berkata, "Sumber sihir? Bukankah itu sudah jelas hanyalah sebuah konsep yang samar-samar seperti halnya alam ilahi? Maukah kau menjelaskan lebih detail dan menunjukkan bukti untuk meyakinkanku?" Mendengarkan hal itu, di sini iblis senior pun berteriak, "Kau pikir aku bodoh? Bagaimana mungkin aku bisa dengan rendah hati belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Soya pun menikam tubuh dari iblis senior itu sembari dia berkata, "Karena kau tidak ingin bicara tentang hal itu, maka itulah akhir dari peristirahatanmu. Kapanpun kau ingin bicara, tidak ada kata terlambat untuk beristirahat." Melihat Soya yang begitu beringas, di sini iblis senior pun berkata, "Kenapa? Bukankah kau takut akan rasa sakit?" Namun di sini Soya berkata, "Rasa sakit? Apa itu bisa dibandingkan dengan kebencian yang telah kukumpulkan selama 400 tahun? Iblis, giliranmu sekarang untuk menyenangkanku." Dan sembari itu tiba-tibalah terpancar cahaya di hadapan Soya sembari dia berkata, "Sudah berakhirkah?" Hahaha, seperti yang diharapkan dari raja, dia selalu menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Dan tidak lama diperlihatkanlah di dunia nyata Soya yang kini sudah mulai tersadar. Sembari itu diperlihatkan Natalia yang mencekiknya dengan tentakelnya sembari berkata, "Jangan bergerak, tetaplah di posisimu saat ini sampai kami bisa memastikan siapa kau sebenarnya." Mendengarkan hal itu, Soya pun berkata, "Bagus." Dan lanjut dia bergumam, "Apa mereka berencana menggunakan Dream World milik Raja Roland untuk memastikan identitasku? Jangan bercanda." Dan lanjut diperlihatkan Soya yang berkata, "Tunggu, jangan aktifkan Dream World, ini aku adalah Soya." Namun nampaknya di sini Natalia tidak mempedulikannya. Sembari itu diperlihatkan dia berbincang dengan Camilla dan berkata, "Dengar, Kabradabi bisa merusak efek sihir sampai batas tertentu. Jika kau biarkan dia masuk ke dalam Dream World, mungkin akan terjadi sesuatu yang bisa membangunkan raja." Namun sembari berbaring, di sini Roland berkata, "Tapi hal yang sama juga bisa terjadi jika kau yang menjadi iblis, bukan?" Melihat hal itu, di sini Soya menyadari dan berkata dalam hatinya, ternyata dia belum mengaktifkan Dream World. Syukurlah. Dan lanjut berkata, "Metode penilaiannya sederhana, cukup minta Nona Camilla menghubungkan saya dengan iblis itu lagi." Dan lalu beralih ke sisi Roland, diperlihatkan dia yang kembali bertanya, "Apa kau yakin masih ingin memasuki kondisi resonansi?" Dan di sini Soya pun berkata, "Iya Paduka, tak ada pihak ketiga yang terlibat di sini. Buat dia bicara dan mengakuinya, dan semua akan terungkap." Mendengarkan hal itu, di sini Wendy pun bertanya membuat iblis itu mengakuinya. Dan lanjut Pasya pun menimpali, "Tidak ada salahnya untuk mencoba. Kalau itu Soya yang di sana, aku bisa membedakannya." Mendengarkan semua hal itu, di sini Roland pun memegang dagunya sembari berkata, "Kalau begitu hubungkan lagi." Dan tanpa ragu-ragu, di sini Camilla kembali mengaktifkan kekuatannya untuk menghubungkan Abrakadabra dengan Soya. Si Abrakadabra yang menyadari bahwa dirinya dihubungkan kembali dengan Soya, dia pun berkata, "Jangan terlalu sombong. Cuma orang bodoh dalam situasi ini yang akan mengenali dirinya adalah iblis." Namun melihat hal itu, Soya pun tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika kau tak memberitahuku.
maka aku akan menggunakan saluran resonansi untuk memasuki aliran kesadaranmu. Bukankah kau orang yang melakukannya sebelumnya? Kurasa aku juga bisa melakukannya. Ingat bagaimana kau dipukuli dalam aliran kesadaran. Kali ini tak akan berakhir dalam beberapa lusin hari saja. Mendengarkan hal itu, di sini Abrakadabra menjadi panik sembari berkata, "Tidak, perempuan, maksudku tunggu sebentar. Dasar serangga, kau mampu membuatku Tuan Abrakadabra sampai ke titik ini. Kali ini kau dianggap sebagai pemenang." Namun nampaknya di sini Soya hanya tersenyum melihatnya sembari berkata, "Ayolah, beritahu kami sesuatu yang ingin kami dengar. Informasi dari dalam batalion iblis." Mendengarkan perkataan dari Soya, di sini Abrakadabra pun kembali berkata, "Tidak ada salahnya untuk memberitahu kalian. Jangan berpikir kalian bisa terus menang. Perang seperti ini hanyalah hal yang sepele bagi kami. Kalian tidak tahu apa yang ada di sisi lain benua ini. Pasukan alam Sky Sea melahap daratan sedikit demi sedikit, mencoba mengubah seluruh dunia menjadi abyss. Kalau kami tidak berusaha menghentikan mereka, kalian semua pasti sudah hancur berkeping-keping sejak 400 tahun yang lalu." Mendengarkan semua cerita itu, di sini Roland pun bergumam, "Musuh kita berperang dalam 2 perang pada saat yang bersamaan, dan sisi lain adalah medan perang utama mereka. Jika apa yang dikatakannya benar, maka situasi yang tadinya cukup jelas mendadak menjadi sedikit kurang optimis." Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Jadi yang satu ini adalah iblis." Dan lanjut diperlihatkan Natalia yang berkata, "Aku tidak yakin metode apa yang digunakan oleh Soya, tapi kurasa begitu." Mendengarkan hal itu, di sini Roland nampak yakin dan berkata, "Kerja bagus, kamu baru saja menyelamatkanku dari tidurku. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan di dalam Dream World malam ini." Soya yang mendapatkan tawaran itu, di sini dia pun mengucapkan terima kasihnya sembari berkata, "Sayangnya orang ini sudah membiasakan diri dengan indera manusia, dan meskipun dia masih belum bisa menggunakan tubuhnya, namun membuatnya sulit untuk membaca pikiran yang sesungguhnya dengan telepati." Dan lalu beralih ke sisi Abrakadabra, dia pun berkata, "Kau masih saja menggunakan sebutan iblis untuk diriku, mengkategorikan semua ras yang berbeda dengan dirimu sebagai makhluk yang mengerikan dan jahat. Hari ketika sumber sihir muncul lagi akan menjadi hari kematianmu." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menanyakan, "Sumber sihir, maksudmu apakah itu bulan merah?" Dan lanjut diperlihatkan Agatha yang berkata, "Apa bulan merah terbuat dari sihir? Itu tidak masuk akal. Aku telah melihat bulan merah dengan mataku sendiri, dan apapun itu, ia berada jutaan mil jauhnya dari dunia ini. Apakah ada tangga yang mengarah ke atas langit?" Dan sembari merasa jengkel, di sini Roland pun menanyakan di manakah alam Sky Sea. Namun nampaknya di sini Abrakadabra tidak ingin menjawab semua itu. Jadi di sini Roland mendekat ke arahnya sembari berkata, "Apakah kalian memusnahkan peradaban bawah tanah?" Namun lagi-lagi di sini si Abrakadabra tidak menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, sehingga membuat Roland menjadi sangat jengkel sembari berkata, "Apakah spesies mengerikan yang bisa menembakkan pilar hitam itu adalah warisan peradaban bawah tanah?" Namun sembari menyeringai, Abrakadabra di sini berkata, "Simpan usahamu, dasar cacing. Aku telah mengatakan semua yang aku bisa dan semua yang tidak bisa kukatakan. Aku tak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun, bahkan jika wanita ini datang. Jika kalian ingin membunuhku, lakukan saja dengan cepat. Tapi cepat atau lambat, kalian semua akan dibinasakan oleh penguasa langit, Lord Hazard. Dan aku, Abrakadabra, akan terlahir kembali di sumber sihir." Mendengarkan semua hal itu, di sini Roland kembali berkata, "Karena kau tak mau membicarakan hal ini, maka kita ganti topik pembicaraan. Jika perang ini tidak penting bagimu, lalu seberapa kuat dirimu?" Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang bergumam, kesempatan untuk menyombongkan diri yang pada dasarnya tidak mungkin bisa ditoleransi. Dan lanjut diperlihatkan Abrakadabra yang berkata, "Hei cacing, kami jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Di persimpangan antara ujung benua dan alam Sky Sea, pasukan kami menutupi langit dan bertindak sedemikian rupa sehingga bisa mengguncang gunung-gunung. Ketika kau mengatakan transenden, jika yang kau maksud adalah beberapa wanita terkuat di masa lalu, mereka memang mampu bersaing dengan penguasa langit. Tapi saat ini penguasa langit punya kombinasi kehati-hatian dan kepekaan seorang panglima tertinggi, ditambah dengan sihir yang kuat
dia mampu menguras darahmu dengan sendirinya. Namun sembari itu diperlihatkan Roland yang menyela perkataan si iblis dan berkata, yang benar adalah kau bahkan tidak mengerti apa artinya menjadi benar-benar kuat. Mendengarkan perkataan Roland di sini Abrakadabra menjadi jengkel sembari berkata, cacing, apa yang kau ketahui? Dan lanjut Roland berkata, mereka yang sangat kuat tidak melakukannya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih gelap. Ketika dunia akan hancur, mereka bahkan bertindak lebih jauh dengan membakar jiwa mereka sendiri, juga untuk membawa cahaya dan panas pada semua hal. Jika kau pikir kalian begitu kuat, kenapa kalian tidak pergi melewati api? Sontak hal itu pun membuat Abrakadabra ini menjadi tidak bisa berkata-kata. Dan lanjut diperlihatkan Roland yang sudah meninggalkan tempat pengurungan dari si Abrakadabra. Dan sembari di jalan, di sini Ana berkata kepadanya, sepertinya kau merasa senang setelah pembicaraanmu dengan iblis itu. Dan di sini Roland menjawab, senang bukanlah kata yang tepat, tetapi cukup bermanfaat. Apa yang dikatakannya mengungkapkan beberapa detail yang tersembunyi. Pertama, mereka yang mampu bertarung dengan iblis dalam kabut merah dan bahkan menurunkan kekuatan utama mereka. Aku khawatir monster laut dalam itu tidak sesederhana yang dikatakannya. Kedua, ia tidak memperlakukan musuh-musuh dari alam Sky Sea sebagai spesies reptil, yang berarti monster laut dalam juga telah ditingkatkan. Mendengarkan semua hal itu, di sini Ana pun berkata, tapi sejauh ini hanya ada satu ras yang telah dieliminasi, tapi ada 2 ras yang telah ditingkatkan, jadi angkanya tidak bertambah. Namun tiba-tiba saja Ana menyadari dan berkata, tunggu sebentar. Tidak secara eksplisit dikatakan bahwa merekalah yang menghabisi peradaban yang tereliminasi. Hanya disebutkan bahwa hanya ras yang dapat melakukan perjalanan ke alam Sky Sea yang memenuhi syarat untuk menerima legasi. Dan di sini Roland pun membenarkannya sembari lanjut berkata, seharusnya ada beberapa variasi yang tidak diketahui tentang hal itu. Pasti ada informasi penting tentang mereka yang tidak kita ketahui. Dan lalu setelahnya Kenisin pun beralih ke ruang pertemuan dari Roland. Diperlihatkan di sana Agatha yang berkata, jadi sisi lain dari daratan ini sesungguhnya terdapat alam Sky Sea, di mana para monster tak lebih lemah daripada iblis. Dan lanjut Wendy berkata, bisa jadi lawan mengarang semua cerita ini tanpa adanya bukti yang pasti. Saya rasa kita tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Bagaimana menurut kalian? Namun melihat ekspresi dari wajah Roland serta Tilly, di sini Wendy nampak cukup panik karena sepertinya idenya itu tidak diterima. Dan lanjut Phyllis pun berkata, kita telah meremehkan kekuatan iblis. Kita bahkan belum tahu banyak tentang ujung lain dari wilayah Land of Dawn, dan belum lagi alam Sky Sea di seberang sana. Dan kembali diperlihatkan Roland yang berkata, oh, seperti apa ujung lain dari benua ini? Dan lanjut Phyllis mengatakan, saya pun juga melihatnya hanya di teks-teks kuno. Disebutkan bahwa itu adalah tanah yang sangat tandus, penuh dengan gunung dan perbukitan. Setengah dari gunung-gunung tersebut biasanya terendam oleh air laut sampai air laut surut sehingga menampakkan seluruh bagian pegunungan. Mendengarkan hal itu, Roland pun bergumam, kenapa deskripsinya terdengar begitu tidak asing, seperti aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dan tiba-tiba saja Roland menyadari tentang pegunungan bawah laut, dan ia pun berkata, tunggu, deskripsi ini persis sama dengan apa yang dilihat oleh Thunder di Shadow Sea. Apakah ekspedisi tersebut melihat benua di seberang Land of Dawn? Land of Dawn berada di barat laut kota Neverwinter, dan Shadow Sea berada di sebelah timur laut. Jadi bagaimana mereka bisa melihat benua aneh di seberang Land of Dawn dari sana? Kalau dunia ini bulat, akan ada efek kelengkungan planet. Bagaimana mungkin seseorang bisa melihat langsung benua yang begitu jauh? Pasti ada yang aneh dengan hal itu. Sebagai anggota ekspedisi pada saat itu, tampaknya Tilly juga mengatakan pemandangan aneh dilihat pada reruntuhan menara batu di dasar laut, sebuah reruntuhan yang tidak dibangun oleh Union, tetapi mengawasi benua legendaris yang dihuni oleh para iblis. Siapakah pemilik reruntuhan itu? Sepertinya saat Thunder berlayar kali ini, dia harus ditugaskan untuk menyelidiki reruntuhan ini secara menyeluruh. Itu menurutku. Dan tiba-tiba saja Agatha berkata kepadanya, Paduka Raja, apa kau baik-baik saja? Dan di sini Roland yang baru tersadar dari lamunannya, dia pun berkata, aku cuma memikirkan sesuatu. Dan lanjut Agatha berkata, saya tahu informasi ini sangat berat bagi Paduka. Mohon jangan terlalu khawatir, kami akan mencari cara untuk mengatasinya.
Dan lanjut diperlihatkan Phyllis yang membenarkannya dan sembari itu berkata, "Anda sudah melakukan lebih baik daripada 3 pemimpin, jadi tidak perlu terlalu cemas yang mulia." Dan kembali diperlihatkan Roland bergumam, "Apa dengan mengerutkan alisku?" Karena memikirkan masalah reruntuhan itu membuat mereka berpikir bahwa aku dalam keadaan bingung dan frustasi. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Roland pun mengatakan itu hanyalah tindakan berikutnya, terus berdiam diri di daerah perbatasan dan menyerahkan para iblis kepada orang-orang 400 tahun dari sekarang. Bukanlah rencanaku menyelesaikan semua penantang dan mengungkap misteri dari kehendak ilahi tersebut. Tentunya lebih menyenangkan untuk melakukannya sendiri, bukan? Dan di sini diperlihatkan Ana yang berkata, "Segalanya akan hancur menjadi debu di hadapan kekuatan yang berbentuk seperti matahari, tidak terkecuali para iblis." Dan dengan semangatnya Roland kembali berkata, "Dan kalian semua bersama denganku akan menyaksikannya." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Asima. Diperlihatkan dia nampak sedang menghangatkan diri di depan sebuah perapian. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Doris yang datang kepadanya sembari membawakan semangkuk sup hangat. Melihat makanan yang datang dibawakan Doris, di sini Asima pun mengucapkan terima kasihnya. Namun di saat Asima ingin memakan sup itu, dia nampak menatapinya beberapa saat. Sontak hal itu pun membuat Doris menjadi bertanya-tanya dan berkata, "Ada apa Asima?" Dan lanjut di sini Asima berkata, "Aku ingin tahu apa aku membuat keputusan yang salah hari itu." Dan lanjut Doris pun berkata, "Kalau Whitebeard dan yang lainnya tidak keluar dari sleeping spell, mungkin mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik daripada berdesakan di dalam kamar yang kecil ini. Sekecil apapun rumah ini, setidaknya ada tempat berlindung dari angin dan hujan. Meskipun tidak sebagus kediaman sleeping spell, tapi dibandingkan dengan masa-masa dulu saat masih berkelana, ini masih sangatlah baik." Namun tiba-tiba saja di sini Doris terkejut karena Asima membentak sembari berkata, "Tapi ini bukan lagi masa lalu. Aku melamar beberapa pekerjaan di balai kota, tapi tak satu pun dari pekerjaan itu yang lolos dan diterima. Hari-hari ini menjadi tanggung jawab Doris dan Whitebeard untuk menanggung biaya hidup dari 6 orang. Bila aku tidak menolak mentah-mentah tawaran baik dari Wendy, apakah akan berbeda hasilnya seperti sekarang?" Dan nampaknya di sini Asima tertelan oleh kesombongannya karena dia sudah menolak ajakan dari Witch Union dan Sleeping Spell. Jadi dia kini hidup menderita diakibat keangkuhan dan kesombongannya sebelumnya. Karena diketahui para penyihir dari asosiasi Bloodfang ini memanglah sangat sombong-sombong. Rasakan kamu sekarang Asima. Dan lanjut kini diperlihatkan Asima yang menangis dan berkata, "Maaf, aku tidak bermaksud." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Doris menyela. "Semua orang memilih untuk meninggalkan sleeping spell bersama-sama karena mereka setuju denganmu. Itu bukanlah salah dari siapapun. Adapun masalah kecil seperti biaya hidup malah tidak perlu dikhawatirkan. Kau sudah membayar begitu banyak untuk kami di masa lalu. Tidak bisakah kau membiarkan kami membayar sebagiannya sekarang?" Namun tiba-tiba saja suara ketukan pintu terdengar dari luar. Dan di sini Asima pun mengatakan, "Siapa?" Dan lanjut diperlihatkan ternyata Wendy yang datang ke sana sembari berkata, "Aku Wendy, Raja Roland ingin berbicara denganmu." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Wendy yang mengajak Asima untuk pergi ke kastil dari Roland. Dan sembari di perjalanan di sini Wendy mengatakan, "Apakah kau merasa kedinginan? Tak perlu khawatir, kau bisa melepas jaketmu segera setelah kau masuk ke dalam kastil." Sontak hal itu pun membuat Asima menjadi cukup terkejut dan dia pun bergumam, "Tunggu, melepaskan jaketku? Aku tak menyangka bahwa apa yang ingin dibicarakan oleh Paduka adalah..." Dan nampaknya di sini Asima berpikiran yang tidak-tidak tentang Roland Wimbledon. Dan tidak lama setelahnya mereka disambut oleh pelayan yang berkata, "Selamat datang Lady Wendy. Paduka berada di kantor pribadinya saat ini." Mendengarkan hal itu, di sini Wendy pun mengucapkan terima kasihnya kepada si pelayan. Dan setelah mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, diperlihatkanlah nampak ruangan itu terlihat sangat mewah. Dan tidak luput di sini Asima melihat pemanas ruangan yang ada di ruangan itu yang membuatnya menjadi terheran-heran. Dan sembari itu diperlihatkan Wendy yang berkata, "Jika kau tidak melepasnya, kau akan berkeringat dalam waktu yang singkat. Jika kau keluar lagi, kau akan menggigil kedinginan karena angin dingin dan kau akan kena getahnya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Wendy yang sudah memasuki ruangan kerja dari Roland bersama dengan Asima. Sembari itu Wendy berkata, "Paduka Raja, Asima sudah datang."
Dan sembari memberikan hormatnya, di sini Asima pun berkata, "Hormat Paduka Raja." Roland yang melihat hal itu di sini berkata, "Tidak perlu bersikap sesopan itu. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Kekuatanmu sangat berarti bagi kerajaan. Aku memilih untuk bertemu denganmu di malam hari ini karena aku tidak bisa menunggu 1 hari lagi." Mendengarkan hal itu sontak membuat Asima menjadi cukup terkejut sembari berkata, "Maksud Paduka ingin merekrutku?" Dan lanjut di sini Roland berkata, "Ya, itu adalah kontrak permanen. 2 koin royal gold sebulan dan bonus 50 koin silver setelah menyelesaikan misi. Bagaimana menurutmu?" Mendengarkan hal itu sontak membuat Asima menjadi cukup terkejut sembari itu dia bergumam, "Dengan jumlah gaji ini, aku tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupku sendiri, tapi aku juga bisa membantu teman-temanku. Perekrutan ini sungguh datang di saat yang tepat." Dan setelah memikirkan hal itu sembari malu-malu, di sini Asima berkata, "Upahnya memang cukup besar, tetapi saya perlu tahu apa yang Paduka kehendaki sebelum saya bisa memberikan jawaban." Dan sembari berjalan ke arah tempat duduknya, di sini Roland pun berkata, "Sederhana saja, bantu aku menemukan jenis batu tertentu." Dan sembari menyodorkan sebuah batu ke arah Asima, di sini Roland lanjut berkata, "Hal itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, bukan?" Dan setelah batu itu berada di tangannya, di sini Asima pun berkata, "Jika ini hanya sebuah batu, maka saya khawatir saya akan kesulitan menemukan sumber yang Paduka cari. Dulu guild pedagang meminta saya untuk menemukan sumber permata, tapi kekuatan saya mengarahkan mereka ke Pulau Burning Fire, di mana hanya ada batu yang berkilauan." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun kembali berkata, "Kurasa itu adalah alunite yang memang dianggap sebagai sumber permata dalam hal komposisi. Untuk yang kali ini silakan coba sekarang." Dan tanpa ragu-ragu lagi, di sini Asima langsung menggunakan kekuatannya dan tiba-tiba saja cahaya berwarna hijau terpancar dari dalam laci Roland. Dan sembari itu diperlihatkan Asima yang berkata, "Tidak mungkin, saya belum pernah melihat pilar cahaya seintens ini. Biasanya itu akan terlihat seperti cahaya. Iya, di laci Paduka. Saya yakin ada bagian serupa di sana." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun membenarkannya dan berkata, "Lalu bisakah kau menemukan benda ketiga yang sama?" Dan lanjut di sini Asima kembali mencobanya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Asima yang berkata, "Ada 3 sumber lagi, tapi saya tidak bisa tahu seberapa jauh sampai saya mendekati sumbernya." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Kalau begitu pergi ke timur dulu, lalu ke utara." Dan lalu beralih ke sisi Asima, diperlihatkan dia nampak keheranan sembari berkata, "Paduka Raja, benda apa ini? Apakah mereka lebih berharga daripada emas?" Dan di sini Roland menjawab, "Mereka adalah masa depan kita." Mendengarkan hal itu, di sini Asima kembali berkata, "Saya bukanlah seorang penyihir tempur dan saya tidak memiliki cara untuk melindungi diri saya sendiri. Jika batu ini sangat berharga, sekali informasinya bocor, maka saya tidak akan bisa menyelesaikan misi saya dan saya takut nyawa pun akan hilang dalam perjalanan." Mendengarkan hal itu, Roland pun berkata kepadanya, "Bagi orang yang tidak memahaminya, batu ini hanyalah batu biasa, tapi bagiku itu jauh lebih berharga daripada emas dan merupakan kunci untuk membuka solusi di radiasi. Tapi aku tentu saja tak akan membiarkanmu sendirian mencarinya." Mempertimbangkan jalannya yang tak pasti, pria ini bernama Sean dan dia adalah pelindungmu dalam misi ini. Selain itu, kau juga akan ditemani oleh tim insinyur militer karena misi ini memprioritaskan untuk menemukan sumbernya. Bila kau membutuhkan kerjasama dan bantuan dari pejabat domain lainnya, kau bisa meminta Sean untuk mengurusnya. Mendengarkan hal itu sontak membuat Asima menjadi cukup terkejut sembari berkata, "Maksud Paduka, kau suruh saja para penguasa itu bekerja untuk saya?" Dan lanjut di sini Roland berkata, "Kenapa tidak? Mereka bukan lagi penguasa satu domain seperti dahulu. Sudah menjadi kewajiban mereka untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat." Dan lanjut Asima kembali berkata, "Ada satu hal lagi yang mulia. Saya mohon pada Anda, tolong bisakah Paduka menyerahkan semua bayaranku kepada Doris?" Mendengarkan hal itu, di sini nampak Roland tidak mempermasalahkannya. Jadi Asima pun membungkukkan badan sembari berkata, "Kalau begitu saya menerima kontraknya. Besok pagi saya akan berangkat." Dan kembali Roland berkata, "Baiklah, aku akan menantikan kabar baik darimu." Dan setelah kepergian dari Asima dan kawan-kawan, diperlihatkanlah Roland yang memandangi jendela dan sembari itu berkata, "Akhirnya itu telah dimulai." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Veronica yang muncul. "Apakah maksud Anda untuk membuat matahari? Kau selalu merasa sangat termotivasi saat membicarakannya."
Namun di sini Roland kembali mengatakan karena itu adalah cara untuk menuju kepada matahari. Sejak saat itu umat manusia melangkah ke era baru dan beralih dari menatap matahari menjadi bertarung bersama dengan cahaya matahari. Veronica yang tidak mengerti dengan semua perkataan Roland, di sini dia pun menghela nafas panjang. Yang kulihat hanyalah seorang pemimpi yang berbicara sendiri. Namun nampaknya di sini Roland tidak mempedulikan perkataan dari Veronica karena dia lanjut berpikir, saat Lucia berevolusi di coming of age-nya, kutugaskan kepala alkemis Kyle Sici untuk mengidentifikasi sampel asli uranium dari tumpukan besar monomer yang terpisah dan menyimpannya di tempat yang aman. Dari informasi yang kuterima dari Iblis Senior, mungkin umat manusia telah mencapai situasi hidup dan mati karena musuh bisa memperkuat dirinya sendiri melalui cara yang tak terpikirkan. Aku tak punya pilihan lain selain menggunakan metode ini yang tak masuk akal, yaitu energi nuklir sebagai kartu trufku. Dan dari sela-sela pemikirannya itu, tiba-tiba Veronica berkata kepadanya, "Kenapa wajahmu begitu serius yang mulia? Apapun yang kau katakan, aku akan mempercayaimu. Tapi jika kau bilang bahwa sesuatu sebesar telapak tangan bisa mengubah ribuan iblis menjadi debu, kau harus memberi waktu pada yang lain untuk menerimanya." Mendengarkan hal itu, di sini Roland kembali berkata, "Benarkah? Tapi kau benar. Lagi pula aku sendiri pun tidak percaya sampai aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Untung saja Soraya menutupi batu itu dengan film transparan. Kalau tidak, aku tak akan berani memegangnya." Dan setelahnya diperlihatkan Roland yang mengambil sebuah cetak biru sembari dia membentangkannya di atas meja. Dan nampaknya itu adalah cetak biru dari rancangan terbarunya termasuk pesawat terbang. Veronica yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, "Apakah kau akan tidur larut malam lagi hari ini?" Dan di sini Roland kembali berkata, "Aku tidak bisa terus-terusan bersikap malas karena kita bisa kehilangan harapan yang kita harapkan." Mendengarkan hal itu, di sini Veronica pun kembali mengatakan, "Kalau begitu akan kubuatkan teh hangat dan mengambil beberapa makanan ringan untuk malam ini. Bagaimana kalau meminta daging babi panggang, rempah-rempah dan jamur madu, udang goreng dengan garam dan merica dari dapur, dan chaos drink yang menyegarkan?" Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Terserah kamu saja." Dan lalu kini scene pun beralih ke beberapa hari setelahnya. Diperlihatkan di sebuah tempat diadakan upacara pemotongan pita dari proyek menara fraksinasi minyak bumi. Dan diperlihatkan di atas salah satu panggung Roland yang sedang menggunting pita sembari berkata, "Menara fraksinasi minyak bumi secara resmi dibuka." Dan nampaknya menara-menara di sana kini mulai bekerja. Itu ditandai dengan membumbungnya asap keluar dari dalam cerobong. Dan dari kejauhan, Edith yang melihat hal itu di sini berkata, "Indah sekali." Dan Cole yang berada tepat di sampingnya pun berkata, "Bukankah itu hanya cerobong asap? Apa yang begitu indah tentang itu?" Dan kembali Edith berkata, "Ingatkah kau seperti apa musim dingin di kota Evernight? Yang bisa kupikirkan hanyalah pemandangan di dalam ruangan, dan hanya sedikit sekali pemandangan kota yang terlihat. Kota itu sangat sepi, seakan-akan seluruh bumi membeku. Selama ini aku selalu berpikir bahwa itulah yang biasanya terjadi pada musim dingin. Namun kini kita melihat bumi bernapas dengan uap kabut ini adalah bukti terbaik bahwa bumi itu hidup. Alam dapat diubah oleh manusia. Ketika manusia cukup kuat, kita bahkan bisa mengubah dunia. Bukankah kekuatan seperti itu cukup indah?" Dan setelahnya kini scene pun beralih ke gedung asrama dari para penyihir. Diperlihatkanlah Lorgar yang baru bangun tidur sembari berkata, "Aku mabuk lagi. Ini salah pemimpin tertinggi yang memberikan begitu banyak hadiah pasca perang untuk semua orang. Kalau aku terus memanjakan diri seperti ini, keahlianku akan sia-sia. Saatnya pergi ke kota border tahun ketiga dan berlatih dengan para penyihir." Namun di saat Lorgar akan keluar dari pintu, dia melihat ada sebuah surat yang dititipkan di sana. Dan di saat dia membaca surat itu, dia nampak cukup terkejut karena surat itu dikirim langsung oleh ayahnya yang berisikan, "Putriku, apa kau bersenang-senang di kota Neverwinter? Apa ada yang mengganggumu?" Namun putri ketiga dari klan Wild Flame, Lorgar, dialah satu-satunya yang mengganggu orang lain. "Tidak ada yang mengganggumu kan? Selain itu sebenarnya aku ingin tahu seberapa jauh kau meningkatkan kemampuanmu di sana." Dan sembari memegang surat itu, di sini Lorgar pun bergumam, "Aku memang berhasil bertemu dengan iblis, tapi peranku pada dasarnya nol. Selain terkena dampak dari pilar batu yang aneh, aku bahkan tidak bisa melihat musuh lebih jauh. Kota Iron Sand tidak terlalu damai akhir-akhir ini."
Dan klan-klan besar yang masih belum pindah tampaknya sangat tidak senang dengan banyaknya orang pasir yang meninggalkan Silver Stream Oasis. Situasi persisnya menjadi tidak jelas, dan tiba-tiba saja di sini Lorgar pun berlari menuju ke ruangan Wendy. Sembari itu dia berkata, "Bisa kau membawaku bertemu dengan Paduka Raja? Ada hal penting yang ingin kukatakan kepadanya." Dan lanjut di sini Wendy menjawab, "Kebetulan sekali Paduka Raja ingin bertemu denganmu juga." Dan tidak lama diperlihatkanlah Lorgar yang datang menghadap ke hadapan Roland, dan sembari itu Roland berkata, "Kau akhirnya tiba. Aku memanggilmu karena aku punya tugas baru untukmu." Dan sembari duduk di sini Lorgar berkata, "Tapi pertama-tama izinkan saya untuk melaporkan pesan dari daerah terselatan. Ayah saya mengirim pesan bahwa klan-klan besar di kota Iron Sand sepertinya berperilaku berbeda. Saya merasa mereka bukanlah ancaman bagi pelabuhan Clearwater, tapi sebaiknya kita lebih waspada." Mendengarkan hal itu di sini Roland pun berkata, "Sebenarnya saat kami merumuskan rencana relokasi, staf umum telah mempertimbangkan hal ini. Masalah daerah terselatan harus diselesaikan oleh pasukan lokal." Mendengarkan hal itu di sini Lorgar kembali berkata, "Mungkin saya akan menulis surat kepada ayah." Namun di sini Roland mencegahnya dan berkata, "Karena ini adalah negosiasi politik, lebih baik aku yang melakukannya. Namun lebih dari itu, aku memanggilmu untuk hal lain. Pertama, aku ingin memperkenalkanmu kepada Nona May. Kau mungkin pernah mendengarnya dengan sebutan lain, Bintang dari Wilayah Barat." Dan sembari berdiri di sini May pun berkata, "Senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya, Nona Lorgar, dan saya harap Anda mau bekerja sama dengan saya setelah ini." Mendengarkan hal itu di sini Lorgar nampak kebingungan sembari berkata, "Starflower, rombongan teater, kerja sama, apa ini?" Dan kembali di sini Roland menjelaskan, "Apa kau ingat apa yang kukatakan tentang membuat lebih banyak orang menerima penyihir yang kemampuannya mirip denganmu? Untuk mencapai itu, teater adalah cara tercepat." Mendengarkan hal itu di sini Lorgar nampak malu-malu sembari berkata, "Anda ingin saya bermain teater, tapi saya tak tahu apa-apa tentang itu, dan itu bukan keahlian saya. Mungkin Anda harus mencari orang lain." Dan lanjut di sini Roland berkata, "Jangan khawatir, kau tidak harus tampil di depan semua orang. Ini adalah hal yang baru. Aku menyebutnya film yang dibuat dengan sihir." Mendengarkan hal itu di sini Lorgar nampak terkejut sembari berkata, "Film sihir?" Dan kembali Roland menjelaskan, "Benda ini disebut Sigil of Recording, dapat merekam adegan dan memutarnya kembali berulang kali. Jadi kamu tidak perlu berhadapan langsung dengan penonton saat tampil. Bukankah tekanannya jauh lebih sedikit?" Mendengarkan hal itu di sini May nampak bersemangat sembari berkata, "Saya pernah mendengar bahwa sigil ini awalnya hanya digunakan untuk merekam pertemuan dan upacara penting. Paduka Raja memang sungguh jenius karena mampu mengaitkannya dengan aspek teater dan memutuskan untuk mementaskan sebuah cerita berdasarkan latar belakang yang sesungguhnya." Mendengarkan hal itu di sini Roland pun tersenyum sembari berkata, "Bagaimana menurutmu? Cerita ini bisa dikatakan hanya ditujukan bagimu, Lorgar. Butuh waktu hampir setengah bulan bagiku untuk membuatnya." Sontak hal itu pun membuat Lorgar menjadi tersentuh sembari berkata, "Kalau begitu saya akan mencobanya, Yang Mulia." Dan setelah kepergian dari Lorgar dan juga May, di sini Veronica tiba-tiba muncul dan berkata, "Setengah bulan untuk membuatnya? Bukankah kau membuat keputusan ini 2 hari yang lalu?" Mendengarkan Veronica yang berkata seperti itu membuat Roland menjadi gugup sembari berkata, "Kalau aku tidak mengatakannya, apa kau pikir dia akan langsung mengatakan iya? Tak ada pemain yang lebih baik darinya untuk memerankan naskah ini. Ini teknik tawar-menawar." Namun sembari duduk di sini Veronica berkata, "Baiklah, kau benar. Tapi aku merasa bukan karena itu alasannya dia mengatakan iya." Namun di sini sembari bertanya-tanya Roland pun berkata, "Jika bukan karena itu, lalu apa?" Namun nampaknya di sini Veronica jutek melihat sikap dari Roland dan sembari itu dia berkata, "Tidak ada." Dan nampaknya di sini Veronica cemburu kepada Lorgar. Dan lalu kini scene pun beralih ke 3 hari kemudian di lokasi syuting dari kisah perjalanan serigala. Dan diperlihatkan Lightning yang sedang terbang sembari menggunakan sigil perekam, dan nampaknya Lightning di sini bertugas sebagai seorang kameramen. Sembari itu dia berkata, "Perjalanan serigala, adegan ketiga, bagian pertama, action." Dan nampaknya yang bertindak sebagai sutradara di sini adalah Nyonya May. Dan sembari itu dia berkata, "Cut, cut, cut. Ini adalah hasil yang bagus." Dan kembali dia lanjut berkata, "Adegan selanjutnya adalah pertarungan antara Putri Serigala dan Raja Iblis."
dan kini beralih ke sisi Lorgar yang nampak sedang melakukan aktingnya, dan sembari itu dia berkata, "Mati kau Raja Iblis!" Dan yang berperan sebagai Raja Iblis di sana nampaknya adalah Carter, dan sembari itu diperlihatkan Lorgar yang menerjang maju ke arah Carter, dan dengan bantuan efek pengganti CGI di sini diperlihatkan Agatha dan Wendy menggunakan kemampuan mereka berdua untuk membuat efek pertarungan itu menjadi lebih nyata. Dan beralih ke sisi Carter yang menahan serangan sebelumnya, dia pun berkata, "Kau bukan tandinganku, hahaha." Dan tiba-tiba saja muncullah monster yang sangat besar tepat di belakang si Raja Iblis, dan nampaknya yang berperan sebagai monster itu adalah Maggie. Dan di saat Maggie muncul di sini, Mei pun berteriak, "Sharon, efek petirnya!" Dan tanpa ragu-ragu di sini Sharon dan kawan-kawannya menggunakan sihirnya untuk membuat efek yang lebih mendetail. Melihat hal itu dari kejauhan, di sini Roland pun berkata, "Sungguh mengejutkan, ternyata hal yang meruntuhkan penghalang di antara ketiga pihak dan mendekatkan mereka adalah syuting film. Apa kau tidak ingin pergi bersantai dengan mereka?" Mendengarkan hal itu, Ana pun menjawab, "Nanti kita akan sibuk, ukuran komponen mesin pembakaran masih perlu disesuaikan. Dan menemanimu adalah cara terbaik untukku bersantai. Masa depan yang kau janjikan kini sudah tercapai." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menjawab, "Tidak, masih ada bagian yang belum tercapai." Dan kembali Ana berkata, "Apa kau mengacu pada domain lain di kerajaan Grey Castle? Seharusnya tidak terlalu jauh dari kota-kota itu." Namun di sini Roland kembali berkata, "Maksudku bukan hubungan antar rakyat biasa dan para penyihir, tapi janji yang lain. Dan janji itu adalah untuk naik tahta sebagai raja dan kemudian menjadikanmu sebagai istriku." Dan lalu setelahnya kini scene pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkan Barov yang nampak sedang panik. Sembari itu dia berkata, Paduka Raja, saya mohon Paduka untuk berpikir dua kali." Namun dengan santainya di sini Roland menjawab, "Berpikir dua kali tentang apa? Upacara pemahkotaan maksudmu?" Dan di sini Barov pun kembali berkata, "Tidak, maksud saya mengumumkan ke seluruh wilayah bahwa Paduka akan menjadikan penyihir sebagai ratu. Itu bukanlah ide yang bagus, Paduka Raja." Dan di sini Roland pun menanyakan alasan dari Barov mengatakan semua hal itu. Dan kembali Barov pun menjelaskan, "Pewaris tentu saja, seorang penyihir tidak bisa melahirkan anak. Jika sesuatu terjadi kepada Paduka dan para bangsawan lain yang merajalela, dan rakyat tidak akan bisa tenang." Dan lalu kembali Roland berkata, "Oh, apa maksudmu?" Dan lanjut diperlihatkan Barov yang mengatakan, "Jika Paduka hanya ingin bersama dengan Nona Ana, Paduka cukup menikahi putri seorang bangsawan kecil untuk memenangkan rakyat. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan dengannya di masa depan." Namun dari sela-sela perbincangan itu, tiba-tiba saja Veronica muncul dan berkata, "Jadi Ana tidak bisa memiliki gelar cuma karena dia penyihir?" Melihat tatapan yang tajam dari Veronica, di sini Barov nampak gugup sembari terbata-bata. Dia pun berkata, "Demi kestabilan kerajaan, saya tidak berpikir bahwa Nona Ana akan mempermasalahkan hal-hal sepele ini." Namun di sini Veronica kembali berkata, "Kau bukanlah dirinya, jadi bagaimana kau tahu dia tidak akan keberatan? Ku yakin dia tidak akan pernah mau melihat adanya boneka di tengah-tengah hubungan ini." Dan lanjut diperlihatkan Barov yang kembali berkata, "Tapi ini bukan tentang masalah perasaan, ini tentang pewaris." Namun dari sela-sela perdebatan itu Roland pun berkata, "Cukup. Semua yang diperlukan adalah memberikan orang-orang di bawah ini jalan keluar yang wajar, bukan? Setelah mengalahkan Paus, aku mengambil semua umurnya, jadi tidak perlu ada penerus. Sayangnya subjek yang sama sekali tidak mengetahui tentang sihir membutuhkan penyelesaian psikologis, bukan?" Mendengarkan hal itu, di sini Barov nampak semangat sembari berkata, Ya, itulah yang saya maksudkan, Yang Mulia. Dengan adanya pewaris utama, pertentangan akan mereda dengan sendirinya." Dan lanjut Roland berkata, "Jadi aku punya cara yang lebih mudah. Ketika kita menyerang Hermes setahun yang lalu, aku tidak sengaja bertemu dengan kekasih Geralt Wimbledon, dan dia mengandung garis keturunan Geralt. Rambutnya dan mata bayi itu berwarna abu-abu." Mendengarkan hal itu, nampaknya Barov di sini sudah mulai mengerti, tapi di sisi lain dia juga gelisah sembari berkata, "Kenapa Paduka tidak memberitahukan saya pada saat itu? Bayi itu hanya bisa dianggap sebagai anak haram. Dia harus ditempatkan dalam kapasitas yang lebih tinggi, dan pendampingannya sebaiknya diawasi juga dibandingkan dengan para bangsawan. Memang benar bahwa mereka lebih terkendali." Dan lanjut Roland berkata, "Pergi dan buatlah rencana, dan untuk penobatan rencanakan semuanya dan bawalah kembali kepadaku."
Dan tidak lama setelah kepergian Barov, di sini Roland berbincang berdua dengan Veronica. Sembari itu Roland berkata, "Aku tak menyangka kau akan kesal soal Anna." Namun di sini Veronica menghela nafas yang panjang. Maaf, aku tak bisa menahannya." Dan lanjut Roland berkata, "Kupikir kau akan." Namun sembari memalingkan wajahnya, di sini Veronica menyela, "Akan apa? Sedih dan murung. Kupikir kau sudah terlambat untuk mengatakannya. Tentunya aku tak akan melepaskan hal ini juga, bukan karena Anna." Mendengarkan hal itu, Roland pun bergumam. Sejak saat itu, ketika dia muncul kembali 2 hari setelah menghilang, ekspresinya tampak seperti beban telah terangkat. Perubahan itu pasti terkait dengan janji yang dibuatnya dengan Anna. Meskipun aku agak khawatir tentang hal itu, namun kubiarkan saja. Ada beberapa hal yang lebih baik, tidak perlu dikorek terlalu dalam. Dan lalu setelahnya, kini Shin pun memperlihatkan seorang wanita berambut biru sedang berjalan di atas tebalnya salju yang menutupi jalan. Tetapi tiba-tiba saja di saat dia mendekati rumahnya, dia nampak terkejut sembari berkata, "Kenapa begitu banyak jejak kaki di sini? Mungkinkah keberadaan anakku dan aku telah terungkap?" Dan nampaknya wanita itu adalah pacar dari Geralt sebelumnya, yang kita sebut saja sebagai Morris. Dan di sini Morris pun berlari sekencang-kencangnya ke arah rumahnya. Tapi saat tiba di sana, dia melihat banyak sekali prajurit yang menggunakan armor besi lengkap. Sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut sampai-sampai membuang makanan yang ia pegang sebelumnya dan berlari menuju ke dalam rumah. Tapi setelah sampai di dalam rumah, saking buru-burunya kakinya tersandung dan dia pun terjatuh. Tetapi saat mengangkat kepalanya, diperlihatkanlah Edith yang sudah duduk di hadapannya. Dan sembari itu diperlihatkan Edith yang berkata, "Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Namaku adalah Edith Khan. Kurasa kau pernah mendengarkan tentangku." Dan lanjut diperlihatkan Morris yang berkata, "Halo Nona, bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda lakukan dengan kunjungan Anda kali ini?" Namun nampaknya di sini Edith tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia menyuruh pelayannya untuk keluar dari ruangan itu dulu. Melihat hal itu, di sini Morris pun bergumam, "Jadi mereka sudah lama mengetahui rahasia anakku. Pengasuh yang kucari ini ternyata diatur oleh keluarga Khan." Dan setelah pengasuh itu keluar dari dalam ruangan, Edith pun berkata, "Singkatnya, aku di sini atas nama Paduka Raja untuk membawa keturunan Wimbledon kembali ke kota Neverwinter." Mendengarkan hal itu, ekspresi dari Morris menjadi sangat terkejut sembari berkata, dan kemudian secara diam-diam mengeksekusinya. Namun di sini Edith menyela dan berkata, "Kita tidak perlu melakukan hal seperti itu jika hanya untuk melenyapkan keberadaannya. Paduka Raja butuh penyamaran, jadi dia butuh anakmu." Mendengarkan hal itu sontak membuat Morris menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Nona, saya tidak mengerti." Namun di sini Edith kembali melanjutkan, "Paduka bertekad untuk menikah dengan seorang penyihir. Itulah sebabnya dia berniat untuk menarik anakmu dan Geralt untuk memenangkan opini publik." Mendengarkan hal itu, kembali Morris berkata, "Nona, maafkan saya karena tidak bisa mempercayainya. Mungkin Paduka Raja memiliki pemikiran seperti itu sekarang, tapi bagaimana nanti seandainya ada sesuatu yang berubah? Selo akan..." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Edith pun menyela dan berkata, "Jadi nama anak ini adalah Selo. Tapi sepertinya kau belum memahami situasimu. Kau hanya punya 2 pilihan. Ambil sejumlah uang dan pergi jauh, atau mengikutinya ke kota Neverwinter. Tapi jangan tunjukkan dirimu lagi sebagai ibunya, tapi sebagai pelayan keluarga bangsawan yang telah punah." Mendengarkan semua hal itu, di sini Morris pun meneteskan air mata sembari berkata, "Lalu siapa yang akan menjaganya sebagai pengganti saya?" Dan dengan santainya Edith berkata, "Tidak ada." Sontak hal itu pun membuat Morris menjadi sangat terkejut dan berkata, Dan lanjut Edith mengatakan, "Paduka tidaklah sesensitif itu. Jika kau memilih yang terakhir, kau masih bisa tinggal di sisinya dan melihatnya tumbuh dewasa. Keluarga bangsawan dimusnahkan dalam serangan gereja, dan tunangan Geralt mempercayakan anak ini padamu sebelum kematiannya. Itu adalah cerita lengkapnya." Mendengarkan hal itu, di sini Morris pun bergumam, "Apakah Paduka Raja melakukan hal ini untuk menenangkan pikiranku?" Dan lanjut dia berkata, "Nona, bolehkah saya bertanya, apakah anak ini memiliki kesempatan untuk menjadi raja?" Dan kembali Edith menjawab, "Tidak. Paduka memberitahukan sebelum kami pergi bahwa kau tidak perlu berhayal." Mendengarkan hal itu, Morris kembali berkata, "Tapi Paduka Raja masih belum memiliki pewaris. Jadi jika dia berubah pikiran di masa depan dan memutuskan untuk melantik putra mahkota yang sebenarnya, bukankah kehidupan Selo akan dalam bahaya?
Jika Anda tidak bisa memberitahu saya jawaban yang masuk akal, tolong bunuh saya sekarang juga. Mendengarkan hal itu, Edith pun mendekatkan wajahnya sembari berkata, "Oh," dan lanjut Morris berkata, "Kalau tidak, saya tidak bisa menyerahkan anak saya kepada Anda." Dan lanjut dia bergumam, "Dia pasti akan membunuhku. Maafkan aku. Sayang, aku tidak bisa membesarkan anak kita." Namun di sini sembari berbisik, Edith pun berkata, "Yang Mulia akan memberikanmu kehidupan selamanya. Kita akan berangkat dalam 3 hari, kemasi barang-barangmu sekarang juga." Dan di saat Edith akan melangkahkan kaki keluar dari kamar itu, di sini Morris berkata, "Nona, pelayan kedai di kota di Foley dan salah satu pengawal dari Pangeran Geralt yang tidak diketahui identitasnya kemungkinan mengetahui hal ini." Mendengarkan hal itu, Edith kembali berkata, "Kau tidak perlu khawatir karena aku akan mengurusnya sendiri." Dan lanjut Edith pun bergumam, setelah dia mengambil keputusan, dia segera menyerahkan mereka yang berpotensi membahayakan dirinya. Wanita ini cukup tangguh. Dan lalu kini Sin pun beralih ke kastil kota Evernight di wilayah utara. Diperlihatkan Calvin yang berkata kepada putrinya, "Kau hanya tinggal di kastil Evernight selama 3 hari. Misi ini membutuhkan waktu untuk berproses. Jadi untuk alasan apa kau tidak mau tinggal lebih lama?" Mendengarkan hal itu, di sini Edith pun menatap tajam sembari berkata, "Ayah mengirim utusan untuk menguping pembicaraanku." Sontak hal itu pun membuat Calvin menjadi cukup terkejut dan sembari sedikit emosi dia berkata, "Kalau aku bertanya langsung padamu, maukah kau mengatakannya padaku? Daripada menunggu jawaban, sebaiknya kau mencari tahu sendiri. Aku belajar trik ini darimu." Dan kembali ke sisi Edith yang berkata, "Aku senang ayah membuat kemajuan. Jadi aku tidak perlu lagi mencemaskan ayah saat aku berada di kota Neverwinter." Dan kembali diperlihatkan Calvin yang berkata, "Namun kau ingin membawa Lance bersamamu. Apakah Wimbledon itu sangat menarik bagi dirimu? Tapi dia lebih suka menjadikan penyihir sebagai istrinya daripada menikahi keluarga Khan." Dan kembali diperlihatkan Edith yang berkata, "Sepertinya kau cukup dendam padaku karena tidak bisa naik tahta ya. Bangsawan dari generasi ini semuanya memiliki standar yang sangat rendah. Tidak heran Paduka Raja ingin mengakhiri sistem kebangsawanan. Aku harus kembali secepat mungkin karena aku tidak ingin berada jauh dari pusat kekuasaan terlalu lama." Mendengarkan semua hal itu, di sini ayahnya nampak heran sembari berkata, "Tapi jika aku mengirim Lance pergi, maka tak akan ada penerus di wilayah utara." Mendengarkan hal itu, di sini Edith kembali mengatakan, "Gelar kebangsawanan sekarang telah menjadi gelar kehormatan murni dan aku membawanya justru untuk masa depan keluarga Khan. Ada begitu banyak hal baru yang bisa dipelajari di sana, dan jika tak ingin tersingkir, ayah harus menyesuaikan diri." Mendengarkan hal itu, Calvin kembali berkata, "Bukankah ada musuh yang mengerikan di Barbar Clan? Bagaimana jika kota Neverwinter ditaklukkan?" Dan kembali Edith berkata, "Jika Neverwinter ditaklukkan, maka tidak ada gunanya meskipun ayah mempunyai selusin pewaris. Aku mau tidur dulu, ada pekerjaan yang harus aku lakukan malam ini." Namun di sini Calvin mencegahnya sembari berkata, "Tunggu, pertanyaan terakhir dari Olivia, apa jawabanmu?" Dan di sini Edith pun menjawab, "Bukankah pengintai kecilmu yang memberitahumu jawabanku?" Mendengarkan hal itu sontak membuat Calvin menjadi cukup jengkel sembari berkata, "Apa kau sengaja memelankan suaramu? Astaga, kau menebak bahwa aku telah mengirim seorang untuk mengupingmu." Dan lalu kini Sin pun beralih ke sisi Roland Wimbledon. Dia nampaknya merasa senang karena telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Tapi tiba-tiba saja terdengarlah suara dari belakang, "Jangan bergerak, Paduka Raja." Dan ternyata orang yang berkata itu adalah Veronica. Dan sembari itu Roland bergumam, "Apakah ada musuh?" Namun tiba-tiba saja di sini Veronica mencabut sehelai rambut dari Roland yang membuatnya merasa cukup kesakitan. Dan sembari itu Veronica berkata, "Apa kau kurang istirahat belakangan ini? Kau bahkan belum berusia 30 tahun dan rambutmu sudah mulai tumbuh menjadi uban. Hal itu tidak baik." Mendengarkan hal itu Roland pun berkata, "Jangan khawatir, ini masih jauh dari batas dan aku sudah pernah mengalaminya. Ketika sudah mencapai batas, jantungku berdebar-debar kencang dalam waktu yang lama dan kemudian aku merasa seperti tidak bisa bernapas dan aku batuk-batuk bahkan sampai mengeluarkan darah." Namun tiba-tiba saja di sini Roland terbatuk-batuk. Sontak hal itu pun membuat Veronica menjadi merasa ngeri karena seperti yang diceritakan oleh Roland sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya Veronica berkata, "Hei, apa kau tak apa-apa? Kau ingin aku memanggilkan Nana?" Namun di sini Roland berkata, Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku hanya tersedak air liurku tadi." Dan dengan cukup khawatir di sini Veronica bertanya, "Benarkah?"
dan kembali Roland berkata, "Jangan khawatirkan aku." Namun nampaknya di saat Roland melirik ke arah Veronica, dia baru menyadari bahwa wajah dari Veronica sudah sangat dekat kepadanya. Tetapi momen yang indah itu tiba-tiba saja dirusak oleh Wendy yang datang ke dalam ruangan itu dan berkata, "Paduka Raja, ada sesuatu yang harus saya..." Namun di sini Wendy nampak terkejut sembari berkata, "Apa yang sedang Anda lakukan, Yang Mulia?" Dan dengan sangat cepat Veronica kembali muncul di kursi santainya sembari berkata, "Paduka sedang senam, akan mudah terasa pegal setelah duduk begitu lama." Dan di sini Roland pun berpura-pura semangat sembari berkata, "Iya, aku sedang senam." Melihat hal itu membuat wajah Wendy menjadi kebingungan. Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Roland yang menanyakan kepada Wendy apa maksud dan tujuannya datang ke sana. Dan di sini Wendy pun menjawab, "Jadi begini Paduka, sebagaimana tercatat di tahun sebelumnya, hari ini adalah coming of age day bagi Lightning." Mendengarkan hal itu, Roland pun berkata, "Pastikan rumah penyihir diamankan dengan baik, dan jangan lupa untuk memberitahu Margaret dan juga Thunder." Dan sembari membungkukkan badan, di sini Wendy pun berkata, "Baik Yang Mulia, saya mengerti." Dan lalu Kinsin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan semua orang berada di asrama para penyihir, menemani Lightning untuk melewati malamnya karena diketahui hari itu adalah hari penyiksaan baginya. Dan sembari itu diperlihatkan Wendy yang memberikan sigil kehendak ilahi kepadanya. Dan lalu Lightning pun berkata, "Sub kemampuan seperti apa yang akan kubangkitkan? Jika aku bisa menyelesaikan masalah berat, maka aku bisa membawa cukup banyak barang bawaan sehingga aku bisa terbang ke seluruh kerajaan untuk menjelajah." Mendengarkan hal itu, Luna pun berkata, "Atau mungkin tidak ada sama sekali. Bagaimana sub kemampuan begitu mudah diperoleh?" Mendengarkan hal itu, Lily pun nampak terkejut sembari berkata, "Orang macam apa yang berbicara seperti itu?" Dan lalu beralih ke sisi scroll yang berkata, "Bukankah kau melakukan analisis evolusi tentang coming of age kita? Apa kau mendapatkan hasilnya?" Mendengarkan hal itu, di sini Wendy pun menjawab, "Cuma sebagai referensi saja, tapi nilai Lightning sangat tinggi, yaitu 85,9 poin." Mendengarkan hal itu, Phyllis pun berkata, "Itu gila." Dan lanjut Roland pun kembali menanyakan kenapa Phyllis berkata seperti itu. Dan di sini Phyllis pun mencoba menjelaskannya. Di era Takila, naik ke tingkat yang lebih tinggi adalah hal yang sangat sakral dan tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Saya bukan bermaksud bahwa sekarang itu buruk, hanya saja. Namun tiba-tiba Roland menyela dan berkata, "Aku tahu apa yang kau maksudkan. Perasaan bahwa segala sesuatu berbeda. Waktu telah berubah. Sulit untuk membiasakan diri." Dan kembali ke sisi Phyllis yang berkata, "Dalam hal ini saya benar-benar tidak sebagus dengan Lady Agatha." Dan lanjut diperlihatkan Roland yang berkata, "Selama kita masih terus bergerak, kejadian seperti ini akan terus muncul. Dan itu adalah harapan kita, bukan?" Dan di saat Roland keluar dari kamar para penyihir, diperlihatkanlah dia yang bertemu dengan Thunder. Dan sembari itu dia berkata, "Kenapa aku tidak masuk untuk melihatnya?" Namun di sini Thunder menjawab, "Tak mungkin, saya sedang berkonsentrasi memainkan peran Sander. Jika aku melihatnya sekarang, dia akan menyadarinya." Mendengarkan hal itu, Roland pun berkata, "Apa kau ingin tetap bersembunyi terus seperti ini? Dia ditakdirkan untuk berada pada dunia penjelajahan." Namun di sini Thunder kembali berkata, "Saya pernah diberitahu oleh seseorang bahwa mereka yang luar biasa sering mati karena bakat mereka yang tak tertandingi. Sebaliknya, mereka yang memiliki kemampuan manusia biasa biasanya hidup lebih lama." Mendengarkan hal itu, Roland pun menanyakan siapa yang mengatakan itu. Dan kembali Thunder menjawab, "Sander, orang yang sama yang memperkenalkan saya kepada dunia penjelajahan." Mendengarkan hal itu, Roland nampak cukup terkejut sembari berkata, "Tunggu, benarkah ada penjelajah seperti itu di Feyord? Apa kau tidak takut Lightning pernah mendengar tentang dia?" Dan kembali Thunder menjawab, "Dia menghabiskan hidupnya dalam ketidakjelasan dan terbunuh oleh sebuah serangan hantu laut demi menyelamatkan saya. Pada saat itu dia mengatakan satu-satunya kebaikannya adalah kebaikan, dan dia meninggal karena hal itu. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk mengungkap tempat-tempat yang tidak diketahui itu sebelum Lightning secara resmi memulai perjalanannya sebagai penjelajah. Sampai saat itu tiba,
akan lebih baik bagi saya untuk bertindak sendiri. Mendengarkan semua hal itu, di sini Roland pun bergumam, jika tidak ada tempat yang perlu dijelajahi, tentu saja tidak ada lagi hal yang tersembunyi dan berbahaya. Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Roland berkata, aku mengerti, aku berjanji bahwa setelah perang kehendak ilahi selesai, takkan ada sedikit pun luka kepada lightningmu. Mendengarkan hal itu, Thunder pun membungkukkan badan sembari berkata, saya percaya kepada Anda, Paduka. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Wendy yang nongol di pintu sembari berkata, Paduka, Lightning, dia, kekuatan sihirnya telah menyatu. Dan tidak lama diperlihatkanlah Roland yang kembali ke kamar, dan sembari itu dia terkejut dan berkata, benarkah? Tidak ada reaksi ketidaknyamanan. Namun di sini Lightning menjawab, saya merasa berenergi. Dan lalu kini diperlihatkan Lightning yang mampu menyalakan keempat batu sihir yang ada di sigil kehendak ilahi. Melihat hal itu, Roland pun berkata kepadanya, kalau begitu beristirahatlah dengan baik hari ini. Namun di sini Lightning langsung menyela dan berkata, Paduka, saya ingin mencobanya sekarang. Seolah-olah saya mendengarnya memanggil saya, membuat saya ingin segera terbang. Melihat Lightning yang begitu bersemangat, nampaknya Roland tidak mampu menolaknya dan dia berkata, bawa magi bersamamu dan jangan terbang terlalu jauh. Dan setelah kepergian Lightning, di sini Wendy pun berkata, entah bagaimana kekuatan kohesifnya akan bekerja. Besok akan menjadi hari yang sibuk. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, semuanya menunggu sampai, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba mereka semua dikejutkan karena melihat cahaya yang begitu terang tepat berada di hadapan mereka. Dan saking kuatnya energi yang meluap-luap itu, bahkan kaca jendela yang ada di hadapan mereka semua kini mulai pecah. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkan Roland yang sedang menelpon dengan Barop, dan sembari itu dia bertanya, apakah ada yang terluka di pemukiman tadi malam? Dan di sini Barop menjawab, ada banyak warga yang terkejut mendatangi balai kota pagi-pagi sekali, menanyakan apakah kota Neverwinter telah diserang oleh iblis atau binatang iblis. Saat ini masih ada kerumunan orang di alun-alun yang berdiri memperhatikan papan pengumuman, menunggu datangnya pengumuman. Jadi bisakah Paduka berkenan memberikan informasi kepada saya sebelum hal seperti itu terjadi lagi? Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, sebut saja di papan pengumuman bahwa aku sedang mengerjakan senjata baru, dan bagi mereka yang terluka, balai kota akan membayar biaya pengobatan mereka. Dan setelah menutup teleponnya, tatapan Roland kini tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, kau pasti sudah mendengar apa yang dikatakan barusan kan? Dan diperlihatkanlah magi yang nampak gugup. Sembari itu dia berkata, Paduka, saya salah, tolong hukum saya dengan mengerjakan 2 paket soal. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menatap tajam ke arah Magi, tapi di sini Magi memalingkan pandangannya seolah-olah berkata, saya tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Roland yang tertawa canggung dan berkata, haha, kau tidak sepenuhnya menyadari kerusakan yang akan ditimbulkan oleh hal itu. Ditambah lagi kerusakannya tidak terlalu besar, jadi aku tidak akan menghukummu. Mendengarkan hal itu, di sini Lightning nampak sangat senang sembari berkata, Paduka, Anda memang terbaik. Dan lanjut diperlihatkan Roland di sini yang berkata, tapi apa benar butuh banyak tenaga sihir untuk terbang dengan kecepatan tinggi? Kau hanya terbang kurang dari 1/4 jam semalam kan? Sembari memegang kepalanya, Lightning pun menjawab, saya mencoba mengetahui di mana batasnya, tapi saya tidak sadar betapa cepatnya sihir saya habis dan saya hampir jatuh dari langit. Agatha yang berada dalam ruangan itu juga di sini dia berkata, apakah benar-benar kamu tidak merasakan perubahan aliran udara di tengah penerbangan? Dan lanjut Wendy berkata, bisa kau terbang lebih cepat? Dan di sini Lightning pun membenarkan semuanya. Dan lanjut Roland berkata, bagaimana menurutmu? Apakah ada catatan tentang sub kemampuan seperti itu di Union? Dan kembali Agatha menjelaskan, itu disebut penyelarasan sihir. Sub kemampuan ini membuat kepompong yang melindungi penyihir dari bahaya, tapi menghabiskan banyak sihir. Dan lanjut diperlihatkan Lightning yang berkata, kekuatan sihirku terus berkembang melalui latihan, dan tidak ada batasan berapa kali aku bisa berkembang kan? Bisa terus melampaui batas kemampuanku. Sungguh menyenangkan untuk dipikirkan. Mendengarkan hal itu, di sini Wendy pun memeluknya dan berkata, aku tahu kau merasa senang, tapi ingatlah untuk tidak mempercepat laju di atas kastil lain kali. Juga kau harus menyimpan semua kekuatan sihirmu dalam beberapa hari terakhir untuk tes. Apa kau mengerti?
Dan dengan sangat senang di sini Lightning pun menimpali, "Baik Kak Wendy," dan lanjut beralih ke sisi Roland yang berkata, "Ada satu pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan kepadamu. Jika sudah tidak ada lagi rahasia tersembunyi di dunia ini, apa yang akan kau lakukan?" Mendengarkan hal itu, Lightning pun berkata, "Tidak ada lagi rahasia tersembunyi. Para penjelajah Feyord telah menjelajahi seluruh dataran dan lautan. Apa yang akan saya lakukan? Apakah itu maksud Anda? Tentu saja masih ada tempat kosong yang luas di langit yang menunggu untuk dijelajahi. Tempat itu hanya bisa dijangkau olehku." Mendengarkan hal itu, Roland pun bergumam, "Ayah dan anak sama saja." Tidak saja jawabannya mirip dengan nada suara thunder, bahkan langkah lebih maju dari segi momentum. Dan lanjut Roland berkata, "Senang rasanya menjadi muda." Dan lalu setelah kepergian dari Lightning, diperlihatkan Roland yang berbincang dengan Agatha dan juga Wendy. "Aku berencana untuk menambahkan departemen publisitas baru di balai kota untuk tujuan informasi. Pengumuman yang tidak penting tidak akan lagi diumumkan melalui papan pengumuman dan isinya tidak akan terbatas pada kota Neverwinter." Mendengarkan hal itu, Veronica pun berkata, "Jika kita tidak bisa mempublikasikannya di alun-alun, lalu bagaimana kita akan memberitahu masyarakat?" Dan lanjut di sini Roland mengatakan, "Maka dari itu dibutuhkan sarana publisitas yang baru, yaitu koran." Melihat contoh koran yang diperlihatkan oleh Roland, di sini Wendy pun berkata, "Setelah pendidikan menyebar dengan cukup efektif, masalah kertas dan percetakan terpecahkan dan tinta masih bisa disediakan oleh Dark Cloud." Dan lanjut Roland berkata, "Tapi tanpa sumber informasi yang dapat diandalkan, rumor akan menyebar di berbagai kedai minuman, dan pada saat itu keluar akan sulit untuk dipulihkan." Dan kembali Wendy berkata, "Saya mengerti, jadi Paduka membutuhkan penyihir untuk terlibat dalam masalah ini, dan dia akan menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi dia juga akan menjadi orang pertama yang menyampaikan berita itu ke departemen publisitas secepat mungkin, bukan?" Mendengarkan pendapat Wendy, di sini Roland pun berkata, "Kamu menggambarkan posisi seorang reporter. Aku butuh pusat publisitas yang bisa mengirim orang lain jika dia tahu di mana itu terjadi." Dan di sini Wendy pun menyarankan, "Bagaimana dengan Hani yang mulia?" Dan tidak lama hadirlah Hani di sana. Sembari itu dia berkata, "Salam yang mulia." Dan lanjut di sini Roland berkata, "Wendy merekomendasikanmu padaku sebagai kepala departemen publisitas yang baru, dan aku ingin bertanya kepadamu, apa yang akan kamu lakukan?" Namun nampaknya di sini Hani tidak menanggapi pertanyaan itu. Dia hanya bertanya-tanya sembari memegang meja yang ada di hadapannya. Ini terlihat seperti meja biasa. Aneh. Melihat Hani yang menanyakan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Ada apa?" Dan kembali Hani menjelaskan, "Saat aku melatih grey hair, dia bilang padaku kalau kakak Veronica sering berbaring di meja itu setiap malam." Mendengarkannya, tiba-tiba Veronica muncul dengan wajah yang cukup panik sembari berkata, "Itu larut malam, ia pasti salah lihat di tengah kegelapan." Namun di sini Hani menyela dan berkata, "Tapi Grey itu adalah burung hantu." Namun di sini Veronica langsung menutup mulutnya agar berhenti berbicara. Melihat hal itu, Roland pun berkata, "Bagus sekali. Mulai sekarang departemen publisitas adalah milikmu. Dengan adanya dia, tidak ada kekhawatiran mengenai berita gosip di koran." Dan lalu Kinesin pun beralih ke sebuah restoran. Diperlihatkan Moron di sana berkata, "Wilayah barat berhenti menjual permata mentah ke publik dan perhiasan tidak laku di kota Neverwinter. Jika bisnis perhiasan tidak bisa dilakukan, kemana lagi aku harus mencari peluang bisnis?" Namun tiba-tiba saja dia mendengar suara keributan dari luar yang berkata, "Mari dibicarakan biar semua bisa mendengarkannya." Mendengarkan semua hal itu, di sini Moron pun membunyikan bel. Dan tidak lama muncullah seorang pelayan yang berkata, "Apa Anda punya pesanan, Tuan?" Dan di sini Moron pun bertanya, "Apa yang sedang terjadi di lantai bawah?" Dan kembali si pelayan menjelaskan, "Ada banyak pembicaraan mengenai koran yang menurut Yang Mulia Raja akan menggantikan papan pengumuman. Maaf telah mengganggu Anda." Mendengarkan hal itu, di sini Moron nampak cukup terkejut sembari berkata, "Koran?" Dan tiba-tiba saja dia mengeluarkan sebuah koin emas dan berkata kepada si pelayan, "Pergi beli satu untukku." Dan setelah 10 menit berlalu, diperlihatkanlah Moron yang sudah mendapatkan koran itu. Sembari dia berkata, koran ini kertasnya berwarna abu-abu yang murah, namun dengan terbitan mingguan.
tentu saja lebih cepat menyebar. Selama isinya cukup menarik, harganya tidak terlalu mahal, dan akan ada banyak orang yang membelinya. Dan di saat dia sedang membaca koran itu lebih lanjut, diperlihatkan dia melihat gambaran iklan dari film yang dimainkan oleh Lorgar. Dan sembari itu di sini Moron berkata, film sihir, sebuah produksi teater baru. Dan lanjut di sini pelayan berkata, saya pernah mendengar bahwa film sihir adalah sejenis teater yang benar-benar baru, dan sebuah panggung khusus bahkan dibangun untuk menayangkannya. Mendengarkan semua informasi itu, di sini Moron pun menanyakan kepada si pelayan di mana tempat pemesanan tiket untuk menonton film sihir. Bawa aku ke sana sekarang juga. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi tempat pembelian tiket. Diperlihatkan nampaknya banyak sekali orang di sana mengantri untuk mendapatkan tiket nonton film dari film terbaru yang dibuat oleh Roland. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Carter yang berjalan-jalan dengan istrinya. Dan sembari itu Mei pun menunjuk ke salah satu arah dan berkata, Carter, kau lihat itu Tuan Kajin bukan? Mendengarkan hal itu, di sini Carter pun mengatakan sepertinya begitu. Mei yang sudah memastikan hal itu, dia langsung mengajak Iren dan juga Tina untuk pergi menghampiri Tuan Kajin. Dan setelah mendekat, di sini Mei pun memanggil-manggil namanya, Tuan Kajin, Tuan Kajin. Namun sepertinya di sini Kajin berlalu terus ke dalam ruangan itu dan tidak mempedulikan si Mei. Namun di sini Mei memperkenalkan dirinya, Tuan Kajin, aku adalah Mei, apa kau ingat aku? Namun salah seorang pelayan dari Kajin berkata, maaf, tapi Tuan Kajin tak tahu apapun tentang rombongan Starflower dan dia tidak ingin bertemu denganmu, jadi tolong kembalilah. Mendengarkan hal itu membuat Mei menjadi sangat terkejut sembari berkata, saat aku berada di ibu kota kerajaan lama, aku berada di bawah bimbingan Tuan Kajin kan? Namun di sini sang pelayan berkata, karena itu dia tidak ingin bertemu denganmu. Tuan Kajin sangat kecewa kepadamu, Nona Mei. Namun di sini Mei terus ngotot dan berkata, kurasa mungkin ada kesalahpahaman, jadi lebih baik aku menjelaskannya kepadanya langsung. Namun di sini si pelayan berkata kau, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Kajin berkata dari balik jendela, biarkan dia masuk, hanya dia saja. Dan setelah Mei sudah sampai di dalam ruangan dari Tuan Kajin, diperlihatkanlah nampaknya ada beberapa orang juga di sana. Dan sembari itu Kajin berkata, Nyonya Mei, bolehkah aku minta kau dan rombonganmu menghentikan pertunjukanmu selanjutnya? Mendengarkan hal itu Mei pun bergumam, pertunjukan berikutnya, tapi film sihirnya sudah selesai dan kita tak butuh aktor di atas panggung. Kenapa dia berkata seperti itu? Dan lanjut Mei berkata, tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, salah seorang wanita berambut kuning di sana membentak dan berkata, sudah kubilang ini buang-buang tenaga, dia yang membuat ini terjadi. Jadi bagaimana dia bisa berhenti? Guru, kau salah menilaiku. Kukira kau cuma akan tersesat dan menyerah dalam mengejar teater, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan melangkah sejauh ini. Dan lanjut diperlihatkan wanita berambut coklat menunjuk juga ke arah Mei dan berkata, istri dari kepala kesatria Carter Lannis berusaha menghentikan saingannya. Memang mudah kan? Kenapa bisa Paduka Roland tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil? Mendengarkan hal itu, di sini Mei pun berkata, jika kau kecewa padaku karena hal ini, aku bisa menjelaskannya. Aku jelas tidak ikut campur dalam hal ini, apalagi menyuruh para pejabat untuk mengusir rombongan Kajin. Dan lanjut diperlihatkan Kajin yang berkata, aku percaya kau tidak melakukan hal itu, karena itulah aku memutuskan untuk berbicara denganmu. Tapi aku kecewa padamu dalam hal lain. Dalam 2 tahun ini sudah berapa banyak drama yang kau mainkan? Mendengarkan hal itu, di sini Mei pun berkata, 7 atau 8. Namun di sini Kajin menyela dan berkata, totalnya ada 12. Cinderella, Kisah Penyihir, The Dawn, dan A New Dawn. Saat kau membintangi pencarian cinta sang pangeran, kau menghabiskan waktu 8 bulan untuk berlatih dan gladi resik. Saat membintangi 12 drama ini, kamu hanya butuh waktu 2 tahun. Apakah menurutmu kamu telah melakukannya dengan baik? Aku tidak tahu alasan kau beralih dari opera house yang sudah lama berjalan ke Border Town dan mulai menampilkan teater yang bermacam-macam ini pada waktu yang bersamaan, tapi kau telah meninggalkan keinginanmu untuk mendapatkan kemampuan akting yang lebih tinggi demi melayani orang banyak. Dan sembari menunjuk, di sini Kajin lanjut berkata, Mei Lannis, kau telah membuatku kecewa. Mendengarkan semua hal itu, di sini Mei pun bergumam, benar, Master Kajin mempunyai keyakinan yang sangat murni terhadap teater.
Beliau mencintai teater dengan sepenuh hati dan berusaha menyempurnakan setiap detail pertunjukannya. Tapi kenapa aku selalu merasa ada yang salah? Namun tiba-tiba Mei menyadari sesuatu dan dia pun berkata, "Master Kajin, apa pertunjukan itu hanya untuk Paduka Raja?" Namun di sini Kajin pun berkata, ada bangsawan dan juga menteri yang datang untuk memberikan selamat kepada raja. Tidak ada artinya sebuah teater menjadi hebat jika tidak ada penonton yang menontonnya. Mendengarkan hal itu, di sini Mei langsung menyela dan berkata, "Maka mohon maafkan aku karena tidak memberimu izin, karena bagaimanapun juga teater ini bukanlah teater yang sempurna." Mendengarkan hal itu, Kajin nampak cukup terkejut sembari berkata, "Apa? Kau bahkan belum pernah menontonnya dan kau langsung mengambil kesimpulan seperti itu? Apa kau pernah melihat teater yang sempurna?" Namun di sini Mei kembali berkata, "Belum pernah, tapi aku tahu bagaimana seharusnya. Teater yang sempurna bukanlah sesuatu yang hanya ditonton oleh para bangsawan, tetapi bisa membawa sesuatu yang lebih. The Diary of Witch memberi masyarakat kesempatan untuk mengetahui tentang penyihir dan membersihkan citra buruk penyihir. The Dawn mendorong orang-orang untuk bekerja keras demi mengubah nasib mereka. The New City secara umum membawa para pendatang baru untuk menerima peraturan kota Neverwinter, dan A Hero Life memberikan kesempatan hidup baru bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dalam perang. Dan kau pernah bilang padaku bahwa teater yang paling luar biasa adalah teater yang memungkinkan penonton untuk membenamkan diri dalam kehidupan seorang karakter. Aku lebih memilih untuk membuat mereka melihat masa depan mereka sendiri. Aku yakin teater yang telah kau persiapkan selama 2 tahun terakhir ini akan menjadi luar biasa. Tetapi pertunjukan teater yang akan segera ditampilkan oleh Starflower Troupe, Perjalanan Serigala, juga melebihi semua imajinasi. Aku yakin kau akan mengubah pendapatmu setelah menontonnya." Dan setelah mengatakan semua hal itu, di sini Mei pun langsung meninggalkan ruangan itu. Dan tidak lama setelah kepergian Mei, diperlihatkanlah Kajin yang menyuruh pelayannya untuk membelikan dia tiket agar dia bisa menonton film Perjalanan Serigala. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya tepat jam 10 pagi. Diperlihatkan Kajin dan para muridnya di sana sudah berada di dalam ruangan bioskop untuk menonton film yang dimaksudkan oleh Mei sebelumnya. Dan si rambut coklat pun berkata, "Master, apa kita harus menontonnya? Mungkin dia hanya mencoba menggunakan ketenaranmu untuk membuat nama dirinya sendiri naik daun." Dan lanjut si rambut kuning berkata, "Setelah menontonnya, Mei akan merekomendasikan teater barumu pada Paduka Raja, kan?" Namun di sini si rambut coklat ngeyel sembari berkata, "Barangkali dia berbohong." Mendengarkan semua hal itu, di sini Kajin tiba-tiba berkata, "Hentikan, aku bukan mencari rekomendasi. Ini adalah proposal perang. Bisakah sekelompok pendatang baru teater menampilkan cerita yang sempurna? Kalau begitu, mari uji kemampuan mereka." Dan tidak lama pemutaran film akan segera dimulai dan terdengarlah suara, "Selamat datang di Teater Sihir Grey Castle, di mana Perjalanan Serigala akan ditampilkan. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan dengarkan dengan seksama peraturan teater. Ini akan menjadi pengalaman menonton yang tiada duanya, dan apapun yang terjadi jangan panik." Mendengarkan hal itu, di sini si rambut coklat masih merasa tidak senang dan dia berkata, "Apa ada orang lain di dunia ini yang bisa menganggap serius teater? Ini agak berlebihan jika menggunakan kata panik." Dan tidak lama setelahnya lampu di ruangan itu dimatikan dan terdengar kembali suara, "Jadi nikmatilah saat-saat yang fantasi ini. Sekarang teaternya dimulai." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Tuan Kajin yang nampak terkejut sembari dia bergumam, bagaimana hal ini bisa terjadi? Di teater lain lampu dimatikan demi penonton, tetapi di teater ini agak terlalu gelap, kan? Seolah-olah kursi di bangku penonton seolah-olah lenyap ditelan bumi. Dan tiba-tiba banyaklah aliran sihir yang mengalir dalam ruangan itu, yang sontak membuat Tuan Kajin semakin terkejut dan berkata, "Salju, ini teater atau ini sungguhan?" Dan lalu diperlihatkanlah film itu sudah mulai diputar dan terdengar suara, "Di wilayah utara yang jauh ada ibu kota yang indah, tempat tinggal 2 putri yang hidup, dan disinilah kisah kita dimulai." Dan pemutaran film itu pun berlangsung dengan sangat epik, membuat orang-orang di sana menjadi cukup heboh karena baru kali ini mereka menonton film. Dan beralih ke sisi Kajin yang berkata, "Menakjubkan,
Ini jelas seni yang tak lekang oleh waktu. Dan setelah pemutaran film itu selesai, diperlihatkanlah lampu-lampu dalam ruangan itu kembali dinyalakan. Dan di sini si rambut coklat yang nampak ingin meneteskan air mata berkata, "Master." Namun tiba-tiba di sini Kajin berkata, "Kita kalah." Yang disebut film sihir ini sepenuhnya menumbangkan pemikiran umum yang telah terakumulasi selama beberapa dekade terakhir dan menginjak-injak semua aturan yang ada. Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya si rambut coklat masih tidak ingin mengakuinya, tetapi berbeda dengan ekspresinya dan dia berkata, "Ini menjengkelkan, tapi kita sungguh kalah." Mendengarkan hal itu, di sini Kajin kembali berkata, "Jangan menangis, kita tidak berjalan ke arah yang salah." Apa hal yang paling disesalkan dari pertunjukan teater? Jarak antara tribun dan penonton serta panggung teater cukup jauh sehingga penonton tidak bisa melihat ekspresi para aktor. Namun film sihir menjembatani kesenjangan tersebut. Di masa depan upaya meningkatkan kemampuan akting akan menjadi sangat penting. Maka ini hanyalah kekalahan sementara. Namun bukan berarti kalian tidak bisa berusaha. Setelah mengetahui cara kerja dari film sihir, kita akan kembali lagi dan bersaing dengan Star Flower Troupe. Jadi jangan menangis sekarang, busungkan dada dan tepuk tangan kepada mereka. Mereka memang pantas untuk mendapatkan pujian dari kita. Dan lalu setelahnya Shin pun beralih ke sisi Roland. Diperlihatkan dia sedang berbincang dengan Barf dan berkata, "Periode pembukaan film sihir bisa saja diperpanjang sedikit lebih lama, tetapi buku panduan penonton harus ditambahkan lebih banyak lagi. Selama pertunjukan ketiga dan kelima, ada penonton yang terbang dan pingsan, yang nyaris menyebabkan terjadinya insiden terinjak." Dan lalu diperlihatkan Barf yang berkata, "Bukan hanya itu saja yang mulia, balai kota juga menerima selusin permintaan dagang dari para merchant." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menanyakan, "Apa yang mereka minta?" Film sihir tidak merekrut sponsor untuk sementara waktu. Dan lanjut Barf berkata, "Mereka semua meminta untuk menjual popcorn dan kotak susu." Mendengarkan hal itu, kembali Roland berkata, "Mereka langsung meminta produk tersebut. Mereka memang mengincarnya, namun kami tidak memiliki stok yang cukup untuk dijual. Namun, kotak susu diproduksi oleh ulat karet dan hampir tidak membutuhkan sumber daya tambahan. Mereka memang bisa dijual dengan harga yang tinggi saat produksinya meningkat." Namun dari sela-sela perbincangan itu, tiba-tiba Edith muncul di sana. Dan dia nampaknya tidak datang sendirian, tapi dia datang bersama Morris. Sembari itu Edith berkata, "Paduka, saya sudah kembali dengan Nona Olivia. Jadi di sini kita sudah mengetahui nama wanita ini adalah Olivia, jadi selanjutnya kita panggil Olivia." Dan setelah memasuki ruangan itu, diperlihatkanlah Olivia yang membungkukkan badan di hadapan Roland. Roland yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, "Di sini jauh lebih hangat daripada Cold Wind Ridge dan tidak ada yang akan mengganggumu. Kau akan suka di sini. Kau harus pergi dan beristirahat dulu. Seseorang akan mengatur tempatmu." Mendengarkan hal itu, di sini Olivia pun menjawab, "Baik, Paduka." Dan setelah kepergian Edith dan juga Olivia, di sini Roland pun berkata, "Oke, baiklah, kita kembali bekerja." Namun tiba-tiba saja Barf menghentak meja sembari berkata, "Paduka, karena kita sudah menyelesaikan masalah pewaris, bukankah ini saatnya untuk membahas masalah lain?" Dan di sini Roland pun menanyakan, "Masalah apa?" Dan kembali Barf menjelaskan, "Paduka, sudah waktunya bagi Paduka untuk dimahkotai." Dan lalu kini Shin pun beralih ke seminggu kemudian. Diperlihatkan banyak sekali orang yang datang di depan dari kastil yang mulia Roland. Dan di dalam salah satu ruangan diperlihatkanlah bawahan Roland yang datang menghadap. "Paduka, semua menteri dan tamu telah tiba dan hanya menunggu kedatangan Paduka." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Aku tahu." Dan lanjut dia berkata kepada Ana, "Apa kau sudah siap?" Dan di sini Ana pun berkata, "Tunggulah sebentar lagi. Aku masih sedikit gugup. Apa benar kau ingin aku bergabung denganmu di atas panggung?" Petugas protokol berkata bahwa tidak ada penyihir sebelumnya di upacara penobatan. Namun di sini Roland menggenggam tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menjadi orang pertama yang membuat pengecualian. Atau kau ingin aku datang sendiri untuk memahkotai diriku sendiri?" Mendengarkan hal itu, pipi dari Ana memerah dan berkata, "Tentu saja tidak. Aku cuma..." Namun di sini Roland menyelah, "Biar aku katakan dengan cara lain. Nona Ana, aku ingin mempekerjakanmu menjadi istriku. Apa kau bersedia?" Dan dengan senyuman di sini Ana pun berkata, "Aku bersedia. Kalau begitu, ayo kita turun
Dan di saat Roland sudah menuruni tangga, diperlihatkanlah banyak sekali bawahannya yang sudah menunggu. Dan tidak terkecuali para penyihir dari Union Witch juga hadir di sana. Dan setelah sampai di depan semua meja, di sini Ana langsung mengambil mahkotanya dan menaruhkannya di atas kepala Roland Wimbledon. Dan sembari itu Roland juga mengambil mahkota ratu dan dia letakkan tepat di atas kepala dari Ana. Dan setelah mahkota itu dipasang, di sini para bawahan Roland pun berlutut dan sembari itu berkata, "Hidup yang mulia raja." Dan di saat Roland sudah keluar dari ruangan, di sini para masyarakat menyambutnya dengan sangat hangat. Sembari itu mereka berkata, "Hidup raja, hidup raja." Dan lalu di malam harinya diperlihatkanlah seluruh kota Neverwinter merayakan hari penobatan dari sang raja mereka, yaitu Roland Wimbledon yang kini sudah resmi dilantik sebagai seorang raja. Dan lalu beralih ke sisi Roland, diperlihatkan dia nampak sedang berbicara berdua dengan Ana di kamarnya. Dan sembari itu di sini Ana mengatakan, "Gunakan nama depanku untuk memanggilku, oke? Karena namaku sekarang adalah Ana Wimbledon." Dan tiba-tiba saja di sini Roland langsung nyosor ke bibir Ana. Dan setelah melakukan ciuman mesra itu, di sini Ana menanyakan, "Roland, bolehkah aku mengajukan permintaan? Aku ingin menjadi menteri perindustrianmu." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Itu tidak masalah, tapi kenapa tiba-tiba kau?" Namun belum sempat menyelesaikannya, Roland menyela, "Aku tak ingin bersembunyi di bawah perlindunganmu sepanjang waktu, memanjakan diri dengan hal-hal yang menarik bagiku. Aku ingin berubah dari penyihir yang tidak dikenal menjadi seorang yang mandiri." Mendengarkan hal itu, di sini Roland langsung menggendong tubuh Ana dan berkata, "Terserah kau saja sayangku. Aku memang tidak pernah merencanakan kau akan tinggal di sebuah halaman belakang yang sempit sepanjang waktu." Mendengarkan hal itu, di sini Ana kembali berkata, "Oh ya, bukankah kau selalu penasaran dengan apa yang dilakukan Veronica dan apa yang aku bicarakan malam itu dengannya?" Namun di sini Roland berkata, "Bohong kalau aku tidak penasaran, tapi kau tidak perlu memberitahuku kalau kau tidak mau. Aku pernah berjanji dengannya dan janji itu sudah terlaksana." Dan adegan malam itu ditutup dengan adegan pusreng antara Ana dan juga Roland Wimbledon. Dan di keesokan harinya diperlihatkanlah ada seorang bocah yang sedang mengelilingi kota sembari dia menjual koran. Namun sepertinya masyarakat yang ada di kota Neverwinter belum mengetahui apa koran itu, jadi dia menanyakan kepada si bocah. Dan di sini bocah itu pun memperlihatkannya kepadanya sembari berkata, "Ini, koran ini adalah selebaran publisitas yang diciptakan oleh Pangeran keempat Wimbledon, dicetak dengan berita terbaru. Silakan ambil satu eksemplar." Dan lalu kini Sin pun beralih ke Raja Dawn yang baru. Diperlihatkan di dalam kantornya, Horford membaca koran yang ada di hadapannya sembari itu berkata, "Ini terlalu cepat. 3 tahun yang lalu dia cuma seorang penguasa dari sebuah kota kecil yang terpencil, dan sekarang dia menjadi raja yang berpengaruh di sebuah kerajaan. Kebanyakan raja seperti ini hanya muncul pada saat terjadi gejolak dan krisis. Dunia ini mungkin akan mengalami perubahan yang radikal dan drastis." Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seorang bawahan masuk ke dalam kantor dari Horford dan sembari itu dia berkata, "Baginda, surat datang dari Lord Hill." Mendengarkan hal itu, di sini Horford pun berkata, "Oh, bacakan untukku." Dan lanjut diperlihatkan si pelayan yang membacakannya. Surat itu mengatakan bahwa pasukan penambang dari kerajaan Grey Castle telah memasuki perbatasan kerajaan Dawn dan mereka meminta bantuan untuk dukungan Anda. Mendengarkan hal itu, di sini Horford pun berkata, "Beritahu kepada Loxi tentang masalah ini dan katakan padanya untuk menemui mereka dengan para kesatria dan beritahu para lord dari tempat-tempat tersebut untuk memberikan tim ini sebuah bantuan yang mereka butuhkan." Dan lalu kini Sin pun beralih ke satu tempat yang entah di mana. Diperlihatkan ada seseorang yang sedang bercerita di sana. Dengan semangatnya dia berkata, "Aku belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan, dengan sayap yang lebih panjang dari manusia dan taring setebal lengan. Di atas iblis-iblis itu duduk jenis iblis lain yang terlihat seperti manusia, melemparkan tombak yang tidak bisa menghentikan mereka." Namun orang-orang yang mendengarkan cerita itu dia berkata, "Dirimu hanya mengada-ada. Dan iblis, bisa kau membedakan antara binatang iblis dan iblis? Jika apa yang kau katakan itu benar, apa kerajaan Grey Castle tidak akan mampu menghadapinya?" Dan tidak jauh dari sana diperlihatkan ada 2 orang yang menggunakan kerudung sembari mereka berbincang. "Farina,
"Apa yang kau lihat? Sudah waktunya kita pergi." Dan di sini si Farina menjawab, "Mereka berbicara tentang iblis." Dan beralih kembali ke sisi orang yang berbicara sebelumnya. Diperlihatkan dia menjelaskan kepada temannya, "Kau tidak melihatnya? Ada kilatan api dan petir di dinding, dan iblis-iblis itu meledak di langit, memercikkan daging dan darah mereka kemana-mana. Surga tahu bagaimana mereka berhasil melakukannya." Namun si botak yang mendengarkan hal itu, dia pun berkata, "Dalam pandanganmu, bukankah pangeran itu sekuat dewa?" Namun di sini si kumis kembali berkata, "Lalu dengan cara apa lagi menurutmu dia menghabisi gereja? Tentu saja dia sekuat dewa." Mendengarkan semua hal itu, di sini Farina nampak mengeratkan giginya sembari dia bergumam, "Setelah pejabat paus meninggal, aku mengungsi dari New Holy City dengan sisa tentara Judgment, datang ke sini dan membangun kembali gereja. Aku tidak menyadari bahwa Bishop di Archduke Island telah memberontak ketika mengetahui kejatuhan Hermes dan mengubah dirinya menjadi Count dari Archduke Island. Dia bahkan menggantung utusan yang tiba di hadapannya di luar kota. Sekarang kita hanya bisa menyembunyikan kepala kita seperti halnya tikus di jalanan, dan ketika kita menumpahkan darah si pengkhianat, kita pasti bisa menyelamatkan situasi yang genting ini." Dan setelah kepergian dari dua orang berjubah itu yang nampaknya pengikut gereja, diperlihatkan kembali orang yang bercerita sebelumnya berkata, "Masih banyak hal yang menarik yang bisa dilihat di sana. Ada kapal besi hitam sebesar gunung dan gedung-gedung raksasa yang lebih tinggi dari menara surga di kota Neverwinter. Semua ini adalah hasil karya pangeran keempat itu." Mendengarkan hal itu, si botak kembali berkata, "Pangeran keempat apa? Lihatlah di koran. Dia telah dinobatkan. Saatnya memanggil dia sebagai Raja Kerajaan Grey Castle." Mendengarkan semua informasi itu, di sini Farina pun bergumam, "Raja Kerajaan Grey Castle? Saat pertempuran kehendak ilahi tiba, dunia akhirnya akan hancur. Cepat atau lambat, kita akan bertemu lagi di neraka. Aku akan di sini diam-diam menunggu berita tentang kejatuhanmu ke neraka, Paduka Raja Roland Wimbledon." Dan lalu kini Sin pun beralih ke ruang rapat dari Roland. Diperlihatkan dia yang memanggil semua bawahannya, dan dia pun berkata, "Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat kepada semuanya. Kalian yang diundang dalam pertemuan ini akan menjadi bagian dari para petinggi kerajaan Grey Castle. Kalian akan bergabung denganku dalam memerintah kerajaan ini selama beberapa dekade mendatang." Dan lanjut diperlihatkan Barov yang berkata, "Saya merasa terhormat dengan perkataan Anda yang mulia. Kami merasa terhormat dan senang bisa melayani Anda." Dan lanjut diperlihatkan Roland yang berkata, "Satu hal yang ingin kukatakan, hak untuk mengatur pembagian bangsawan telah dicabut. Gelar bangsawan dihapus agar orang yang cakap bisa menggantikan mereka. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang yang cakap akan selalu bisa memenuhi posisinya. Jadi masuk ke pusat hanyalah permulaan. Kemampuan dari prestasi kalian akan dievaluasi secara komprehensif setiap tahun. Apakah kalian akan dipromosikan atau tetap berada di tempat setelah itu ditentukan olehnya?" Mendengarkan semua hal itu, Barov pun berkata, "Paduka, siapa yang akan mengevaluasi ini?" Dan di sini Roland pun menjawab, "Aku yang akan bertanggung jawab. Apakah ada pertanyaan lain?" Dan di sini Barov kembali berkata, "Tidak, Paduka, sudah tidak ada." Dan lanjut diperlihatkan Roland yang berkata kepada semuanya, "Sebelum aku mengumumkan pengangkatan baru, kau juga memiliki pilihan untuk mengundurkan diri. Mereka yang mengundurkan diri akan diberi kompensasi sejumlah besar Royal Gold. Tapi begitu kalian memutuskan untuk bertahan, kalian harus memikul tanggung jawab dan kewajiban. Sekarang tentukan keputusan kalian." Dan nampaknya di dalam ruangan itu tidak seorang pun yang akan mengundurkan diri. Jadi Roland kembali berkata, "Baiklah, sekarang saatnya untuk pengangkatan jabatan dan pemindahan kalian. Barov Mons dipromosikan sebagai penasihat raja yang juga akan bertanggung jawab atas Kementerian Keuangan serta bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam berbagai departemen." Dan lanjut departemen baru Kepala Staf Umum Edith Khan. Departemen ini akan bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan rencana strategis. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Roland yang sudah berada di ruang kerjanya. Nampaknya pertemuannya itu sudah berakhir, dan sembari itu diperlihatkan Veronica yang datang membawakan minuman kepadanya. Dan sembari minum, di sini Roland menatap ke arah Veronica. Veronica menyadari bahwa Roland sedang menatapnya. Dia pun berkata, "Ada apa yang mulia? Apakah aku terlihat sangat cantik hari ini?" Roland yang mendengarkan hal itu di sini nampak terkejut sembari berkata, "Tidak."
Maksudku iya. Melihat Roland yang begitu linglung, di sini Veronica pun mendekat sembari berkata, "Kau kacau sekali. Apa itu iya, apa itu tidak?" Dan nampaknya di sini Veronica menggoda Roland dan langsung menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Roland pun tersenyum dan berkata, "Sepertinya kau masih Veronica yang dulu aku kenal dan tidak berubah sama sekali." Dan lalu kini Shin pun beralih ke dataran salju barbar. Diperlihatkanlah Lightning yang terbang di atas sana dan dia ditemani oleh Magi. Dan sembari itu Magi berkata, "Hati-hati, kita kurang dari 100 km dari runtuhan Takila." Namun di sini Lightning menjawab, "Mari kita beri kejutan besar yang bagus untuk para iblis itu." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Lightning yang nampak cukup terkejut melihat banyak sekali monster iblis yang sedang bertarung melawan monster hibrida yang ada di sana. Melihat hal itu, Magi pun berkata, "Binatang iblis melawan iblis." Dan lanjut Lightning berkata, "Alasan kenapa kota Neverwinter begitu damai di bulan iblis tahun ini mungkin karena faktor ini. Tapi satu hal yang sangat aneh, bukankah binatang iblis selalu mengikuti peninggalan dewa? Jika aku adalah Raja Iblis, pasti aku tidak akan membawa relik itu ke tempat kosong yang tidak ada apa-apa. Dengan kata lain, mereka pasti dikumpulkan di sini karena alasan lain. Sayang sekali Sylvie tidak bisa ikut dengan kita." Dan kembali diperlihatkan Magi yang berkata, "Jadi kau akan mengejutkan mereka." Dan di sini Lightning pun membenarkannya. Dan tiba-tiba saja di sini Lightning memancarkan cahaya berwarna keemasan dari dalam tangannya. Dan nampaknya setelah Lightning berevolusi, dia mampu bergerak dengan sangat cepat. Karena tanpa iblis itu sadari, di sini Lightning sudah berhasil menyerangnya. Tetapi tidak jauh dari sana diperlihatkanlah ada iblis tingkat tinggi yang terlihat mirip sekali dengan manusia. Melihat hal itu, di sini Lightning pun berkata, "Apakah itu manusia?" Namun tiba-tiba saja Lightning merasakan tatapan mengintimidasi yang membuat tubuhnya kini bergetar, dan sembari itu dia bergumam, "Lari, aku harus melarikan diri." Tapi kenapa tubuhku tidak mau bergerak? Dan nampaknya di sini Lightning sudah berada dalam jangkauan serangan iblis tingkat tinggi, dan tanpa segan-segan di sini iblis tingkat tinggi itu akan melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Lightning. Tapi untungnya di sini Magi datang dan berkata kepada Lightning, "Tenangkan dirimu." Dan setelah dipatuk oleh Magi, di sini Lightning sudah bisa bergerak kembali. Dan dia pun terbang dengan sangat cepat untuk menjauh dari arah si iblis tingkat tinggi. Dan sembari itu dia berkata, "Ini harus dilaporkan kepada Raja Roland." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Barov yang menyodorkan beberapa surat kepada Roland sembari berkata, "Paduka, ada 2 surat yang dialamatkan ke kantor administrasi, tapi saya merasa perlu untuk Anda yang membuat keputusan." Dan di saat Roland membacanya, dia mengetahui bahwa surat itu dikirim oleh Kajin. Dan lalu diperlihatkan Barov yang menjelaskan, Tuan Kajin adalah master teater di ibu kota kerajaan lama, dan dia datang ke kota Neverwinter bersama dengan rombongannya hendak mempersembahkan sebuah drama baru untuk ucapan besar kepada Paduka. Tapi Paduka tidak menyetujui hal itu sebelumnya. Dan sembari membaca surat itu, di sini Roland mulai mengerti dan berkata, "Isi suratnya tentang metode pembuatan film sihir. Begitu ya, biar ku balas surat ini." Dan di surat selanjutnya Roland pun menanyakan kepada Barov, bagaimana surat yang satunya ini. Dan di sini Barov pun menjelaskan surat itu dari merchant bernama Victor Lothar yang mengatakan ia ingin membeli kapas. Mendengarkan hal itu, sontak membuat Roland menjadi cukup terkejut dan berkata, "Kapas? Kota Neverwinter tidak memproduksinya." Namun di sini Barov berkata, itulah sebabnya dia ingin dibuatkan teruntuk Nona Leaf dari Witch Union. Dan lanjut Roland pun berkata, kisah Leaf sudah lama ditulis dalam buku harian penyihir dalam bentuk buku cerita dan tidak umum bagi merchant luar negeri untuk menyadari keberadaannya. Namun dia adalah orang pertama yang menunjukkan namanya untuk bekerja sama dengan para penyihir. Setelah memikirkan hal itu, di sini Roland pun memutuskan untuk memanggil Victor ke istana karena dia ingin langsung berbicara dengannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah orang yang kita sebut Moron sebelumnya. Ternyata nama aslinya adalah Victor, dan dia sudah berada dalam ruang pertemuan bersama dengan Roland. Roland yang melihat kehadirannya di sana, dia pun berkata, "Jadi kau ingin Leaf menumbuhkan benih kapas dalam jumlah besar, tetapi tujuan akhirnya adalah membuat toko garmen baru dan menyebarkannya ke seluruh kerajaan dengan keunggulan kualitas yang bagus, namun dengan harga yang murah." Mendengarkan hal itu, di sini Victor pun berkata, "Benar,
karena Lady Leaf bisa mengembangkan Golden Wheat dengan produksi 3 kali lipat. Maka saya pikir dia bisa melipat gandakan produksi kapas, dan dengan bahan baku yang lebih murah, harga pakaian juga akan jauh lebih murah. Selain itu, saya juga bisa mengurangi investasi awal besar serta mendapatkan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 2.000 orang. Semua ini tak perlu Paduka pusing untuk mengoperasikannya. Serahkan saja kepada saya untuk melakukannya. Roland yang mendengarkan penjelasan dari Victor, di sini dia pun berkata, "Apa kau membaca semua kalimat-kalimat itu dari koran?" Dan di sini Victor pun membungkukkan badan sembari berkata, "Dan setiap buletin propaganda di kota Neverwinter, aku sudah membacanya dengan seksama." Mendengarkan hal itu, Roland pun berkata, "Kalau begitu, beritahu aku rencanamu." Dan nampaknya di sini dengan semangatnya Victor menjelaskan semua rencananya kepada Roland. Dan sembari mendengarkan, di sini Roland pun bergumam, "Begitu ya, alat pemintalan yang sangat efisien dapat menangani kapas dengan kecepatan produksi 3 kali lipat. Dan dengan adanya sekelompok penjahit veteran di keluarga Lothar, maka produk jadinya akan sangat disukai oleh masyarakat. Mungkin bagus untuk membuat sebuah perusahaan." Dan lanjut diperlihatkan Victor yang berkata, "Apa jadi Paduka masih ragu dengan hal ini? Saya bisa menjelaskannya lagi." Namun di sini Roland berkata, "Tidak perlu, rencana ini memanglah menarik. Agar bisa diimplementasikan seberapa cepat kau bisa mendapatkan dana." Dan di sini Victor pun menjawab, "Saya tahu bahwa Paduka akan memahaminya. Mohon maaf Paduka, tapi jika Paduka adalah seorang merchant, Paduka Raja tidak akan kalah sukses dengan asosiasi merchant besar manapun." Mendengarkan pujian itu, di sini Roland kembali bergumam, "Bila ada orang yang menawarimu uang bahkan sebelum kau mencoba menariknya, tidak ada alasan untuk ditolak." Dan di sore harinya nampaknya dia sudah bersepakat dengan Roland. Jadi Roland mengantarnya untuk keluar dari dalam kastil. Dan sembari itu Roland berkata, "Satu hal yang harus aku tegaskan. Jika ada merchant lain yang berniat mengikuti jejakmu di masa depan, kantor administrasi juga akan menjual benih kepada mereka dengan harga yang sama. Makin melimpah barang di pasar, makin terjangkau harganya. Kau pasti lebih tahu kebenaran ini daripada diriku." Dan sebelum naik kereta, di sini Victor berkata, "Tentu Paduka, para merchant dari Dawn tak akan pernah takut dengan persaingan." Melihat hal itu, Roland pun bergumam, "Orang yang sangat menarik. Jadi orang seperti apa dia? Bisnis pribadi akan menikmati masa pertumbuhan yang cepat dan penuh semangat." Namun tiba-tiba di saat Roland sedang merenggangkan badannya, Veronica muncul dan berkata, "Paduka Raja, Lightning telah kembali dan dia dalam bahaya." Mendengarkan hal itu, di sini Roland berkata, "Bagaimana situasinya?" Namun di sini Vero kembali berkata, "Aku belum tahu. Aku baru saja menerima pesan dari Sylvie. Katanya dia dibawa kembali oleh Magi dan langsung dikirim ke pusat medis." Mendengarkan hal itu, Roland nampak sangat terkejut sembari berkata, "Apakah dia terluka? Bawa aku ke sana sekarang." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Roland yang sudah sampai di dalam ruang perawatan. Dan dia melihat Lightning yang nampak sangat kesakitan di atas sebuah ranjang. Jadi dia menanyakan kepada Nana, apa yang terjadi? Jadi di bagian mana Lightning terluka? Dan di saat Veronica membuka baju dari Lightning, diperlihatkanlah ada bekas luka tepat di dadanya. Dan lanjut di sini Nana menjelaskan, "Paduka, ini saya tidak bisa menyembuhkannya. Saya tidak bisa membuat lukanya sembuh. Tidak peduli seberapa banyak sihir yang saya gunakan, seolah-olah kekuatan saya telah dinonaktifkan." Mendengarkan hal itu, Roland nampak terkejut sembari berkata, "Kekuatan dinonaktifkan? Apakah dia terluka oleh iblis senior?" Dan di sini Magi pun menjawab, "Ya, akulah penyebabnya dia terluka karena mematuknya." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Ceritakan saja dari awal sampai akhir, Magi." Dan di sini Magi mulai menjelaskan, "Kami melihat binatang iblis dan iblis bertarung di dataran salju, dan kemudian kami bertemu dengan iblis kuat yang terlihat sangat mirip dengan manusia. Kami ditatap oleh musuh, dan untuk membangunkan Lightning, saya mematuk dadanya. Dan jika kami tidak cepat terbang kembali, cepat atau lambat, dia akan lari ke pelukan musuh." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, "Veronica, panggillah Wendy, Lily, Agatha, dan juga Nightfall. Pasti lukanya tidak sembuh bukan karena Magi, dan kita harus mencari penyebab sebenarnya di dalam diri Lightning." Dan tidak lama diperlihatkanlah Agatha yang sudah berada di sana, dan dia berbincang-bincang dengan Roland. Dan sembari itu Roland berkata, "Maksudmu tubuhnya dalam keadaan normal?"
Dan di sini Agatha menjelaskan ya, ketidaksadarannya tadi disebabkan oleh kurangnya stamina yang dipicu oleh penerbangan jangka panjang. Benih simbiosis juga membuktikannya. Mendengarkan hal itu, Roland pun kembali menanyakan, bagaimana dengan lukanya? Itulah yang ingin aku bicarakan. Dan lanjut di sini Agatha berkata, yang menjadi masalah adalah kekuatan sihirnya. Ketika aku memeriksanya dengan batu keseimbangan, aku merasakan jejak respon yang aneh. Mendengarkan hal itu sontak membuat Roland menjadi cukup terkejut sembari berkata, kekuatan yang hampir tidak bisa dibedakan dengan iblis. Itu maksudmu? Iblis itu telah merusak sihir lightning tanpa kontak langsung. Dan di sini Veronica pun menanyakan bagaimana mungkin itu bisa. Jika dia terkikis, aku seharusnya mengetahuinya dalam sekejap. Namun di sini Agatha berkata, dibandingkan dengan sihir lightning sendiri, itu sangat halus sehingga cukup normal untuk terlewatkan. Tapi itu hanya dari persepsi batu keseimbangan mengenai apakah itu erosi yang dimaksud atau tidak. Paduka, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti sekarang. Dan lalu beralih ke sisi Roland yang berkata, apa maksudmu iblis seperti ini belum pernah muncul dengan kemampuan seperti itu sebelumnya? Dan kembali Agatha menjawab, jika itu hanya masalah terpengaruh tanpa kontak langsung, hanya dalam jarak pandang saja, kemampuan seperti itu bukanlah hal yang langka. Tapi efek seperti yang membuat luka tidak bisa disembuhkan ini, saya benar-benar belum pernah mendengarkannya. Dengan asumsi bahwa sebagian dari kekuatan sihir itu benar-benar berasal dari iblis dan melekat kepada luka, maka semuanya akan masuk akal. Akan masuk akal bila dikatakan jika berada di dekat Divine Punishment Stone akan menghancurkan efek sihirnya. Tapi ternyata kemampuannya tidak sesederhana itu. Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Roland pun menanyakan, jadi bagaimana solusinya? Dan kembali Agatha menjawab, belum diketahui untuk saat ini. Untuk sementara waktu akan lebih baik membiarkannya tinggal di kota border tahun ketiga dan terus mengamatinya. Pasha dan yang lainnya tahu lebih banyak daripada saya, jadi mungkin mereka bisa menemukan sesuatu. Mendengarkan penjelasan itu, di sini Roland nampak mengerti dan sembari itu dia mendekat ke arah Lightning. Lightning yang melihat kehadiran Roland di sini langsung meminta maaf kepadanya. Namun di sini Roland pun langsung mengelus kepalanya sembari berkata, kau tak perlu bilang apapun, istirahatlah, aku pasti akan menyembuhkanmu Lightning. Mendengarkan hal itu, Lightning nampak percaya dengan semua perkataan yang dilontarkan oleh Roland. Dan lalu kini Sin pun beralih ke kota border tahun ketiga. Diperlihatkan Roland yang sudah sampai di tempat itu dan didampingi oleh Pasha. Dan di sini Pasha berkata, dia sudah jauh lebih baik. Akhir-akhir ini Elena sering berada di sisinya sehingga membuatnya hampir melupakan pertemuan dengan iblis senior itu. Dan lalu dengan wajah yang cukup khawatir, di sini Wendy bertanya, sudahkah kau mengetahui kekuatan apa itu? Dan di sini Pasha pun menjawab, tidak ada catatan tentang itu di dalam literatur. Jadi itu harusnya adalah kemampuan yang baru yang dilahirkan oleh iblis. Tapi ada kemampuan yang mirip, bahkan konsekuensinya sangat mirip dengan kemampuan khusus yang langka. Dan di sini Roland pun menanyakan apa itu, dan kembali Pasha menjelaskan, kami menyebutnya sebuah kutukan. Silakan ikuti saya. Dan tibalah mereka semua di dalam sebuah perpustakaan. Dan nampaknya di sini Pasha mengambil sebuah buku. Dan sembari itu dia menjelaskan, lihat ini dan ini. Melihat hal itu, di sini Roland pun berkata, lukanya mengalami hambatan dalam penyembuhan, mengakibatkan kehilangan darah, kekuatan sihir yang tidak bisa ditemukan di tubuh orang yang terluka ini. Dan lanjut di sini Pasha berkata, kami berhipotesis bahwa kemampuan ini mungkin termasuk dalam jenis yang sama, di mana akan tetap berada dalam tubuh target dan menghasilkan kerusakan yang terus-menerus. Cara pengobatan konvensional tidak efektif untuk mengatasinya dan juga sulit untuk menghilangkannya dengan kekuatan eksternal. Mendengarkan hal itu, di sini Veronica pun berkata, sulit untuk dihilangkan dengan kekuatan eksternal, artinya apakah masih ada cara untuk menghilangkannya? Dan di sini Pasha pun membuka lembaran baru dan berkata, dasar pemikirannya adalah jika kita tidak salah menyimpulkan, seorang penyihir bernama Samantha yang terkena kutukan Awakened sebagai transcendent dalam sebuah pertarungan sampai mati dengan memenggal kepala Dementor dengan pedangnya. Saat iblis senior itu terpotong menjadi dua, dia selamat dan berpikir bahwa dia akan menyusul rekannya.
Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun bergumam, jika Lightning memang terkena kutukan sihir, maka membunuh musuh yang memberikannya kutukan itu mungkin satu-satunya cara untuk menghilangkannya, meskipun itu sulit untuk dilakukan. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Roland pun berkata, ini mungkin sulit ya, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada kemungkinan itu. Sebelum itu ada hal lain yang ingin ku ketahui. Jika iblis senior itu punya kemampuan untuk melepaskan kutukan tanpa disentuh, apa yang akan terjadi kepada orang biasa yang terkena kutukan? Mendengarkan hal itu, Pasha pun menjawab, itu akan jauh lebih buruk daripada seorang penyihir. Selama luka-luka tidak sembuh, kondisi mereka terus-menerus terancam parah atau bahkan bisa mati. Dan lalu kembali Roland berkata, bisakah Divine Punishment Stone menangkal kemampuan ini? Dan di sini Pasha pun menjawab, bisa. Tapi berdasarkan informasi Lightning, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa musuh kita adalah Dementor. Jika demikian, efek dari Divine Punishment Stone akan sangat terbatas. Dan setelah beberapa hari, kini Shin pun membawa kita ke sisi selatan dari Misty Forest. Diperlihatkan di sebuah stasiun kereta api yang dibuat oleh Roland. Ada seseorang yang datang melapor kepadanya. Dan sembari itu dia berkata, semua personil sudah siap yang mulia, silakan berikan perintah. Namun di sini Roland berkata, bukan aku yang bertanggung jawab atas pengujian hari ini, tapi kepala teknik. Kau harus melapor kepadanya. Dan kepala teknik yang dimaksud adalah Ana. Dan lanjut pasukan itu melaporkan, yang mulia ratu, semua personil sudah siap. Dan sembari melangkah maju ke depan, di sini Ana pun berkata, perintahkan semua untuk memulai pengujiannya. Dan nampaknya senjata yang akan diuji oleh Roland Wimbledon kali ini adalah sebuah meriam yang dibuat di atas sebuah kereta besi. Melihat senjata baru yang akan diuji itu, di sini Iron Axe nampak terkejut sembari berkata, bukankah ini seperti spesies iblis yang mengerikan? Jangan-jangan Paduka mendapatkan inspirasi ini dari musuh untuk membuat senjata terbaru. Dan tanpa aba-aba lagi diperlihatkanlah senjata baru dari Roland, kini menembakkan cahaya yang begitu menyilaukan. Melihat hal itu, semua orang di sana nampak takjub dengan kekuatan tembakan dari senjata itu. Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang berkata, sepertinya itu bekerja dengan cukup baik. Dan lanjut diperlihatkan Edith yang semangat dan berkata, Paduka, dengan ini bagian terpenting dari rencana untuk menyerang Takila telah selesai. Saya ingin tahu, adakah nama untuk senjata baru ini? Dan nampaknya di sini Roland menamakan senjata itu sebagai Black River. Dan kini diperlihatkanlah dampak serangan yang dilancarkan oleh Black River sebelumnya. Itu menyapu bersih semua dataran yang ada di hadapannya, termasuk bukit-bukit yang ada di sana. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.